Suami, saya bekerja lembur di perusahaan, tinggalkan aku sendiri. Suami. Kenapa kamu di sini? Chen Min, apakah ini caramu bekerja lembur? Biarkan aku pergi. Ternyata kamu adalah Chen Min, suami yang malang itu. Jangan lakukan hal buruk padaku lain kali. Lihat bagaimana aku membunuhmu. Suami, sejak Anda menemukannya, mari kita bercerai mulai sekarang. Pergi. Hai para pezina dan pezina. Apa ini? Ini. Apa yang sedang terjadi? Pemilik jimat tikus telah dikenali. Kemampuan mengendus harta karun diaktifkan. Pesona tikus. Ya Tuhan. Dia sebenarnya memiliki kemampuan berburu harta karun. Namun, bagaimana cara menemukan harta karun ini? Aroma yang istimewa. Seperti aroma harta karun. Tidak. Saya harus pergi dan melihat. Hei, jangan lewatkan jika Anda lewat. Itu semua adalah hal yang baik. Coba lihat sayangnya, apa yang kamu inginkan, saudara? Nafas datang dari sini. Tidak tahu berapa nilainya. Namun, tablet giok ini, sepertinya suet giok. Jika itu benar, setidaknya bernilai puluhan ribu, bahkan 100.000. Teman ini pasti begitu. Saya menyukai tanda giok ini. Hei, lewat sini. Ini lebih murah untuk Anda. Menjualmu seharga 5.000 yuan. Bagaimana kabarnya? Bos, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan, bukan? Anda kartu giok. Saya bahkan tidak tahu apakah itu batu giok atau bukan. Dan itu terlihat bagus. Anda membuka mulut Anda dan meminta saya untuk 5 keparan. Jika tidak, 50 yuan. Untuk menjual atau tidak? Saudara laki-laki, ini sangat murah. Kami tidak bisa membawanya. Keluarlah dengan pisau pembunuh naga. Anda memotong 2 angka 0 untuk saya sekarang. Bos, kamu tidak lebih dari seorang kerajinan tangan. Katakan lagi, semuanya sampai pada titik ini. Sudah waktunya bagi Anda untuk menutup kios Anda juga. Lewat sini. Jual kepada saya seharga 50 yuan. Ini pesanan terakhir hari ini. Oh tidak untuk dijual. Lalu aku pergi. Hei, jangan pergi. Saudara laki-laki, lewat sini. Bisnis tidak dapat dilakukan tanpa kebajikan dan kebenaran. 50 adalah 50. Menjualmu. 50 adalah 50. Aku menjualmu liontin giok. Kesepakatan. Bos, hilang. Hei, berjalan perlahan. Hei, datang dan lihatlah. Toko ini tidak sederhana. Bayi itu bernafas sangat banyak sehingga saya tidak dapat menahannya. Pikirkan tentang penglihatan bos. Tidak buruk. Tepat pada waktunya untuk melihat tanda giokku. Bos. Pak. Apakah Anda memiliki barang antik yang Anda sukai? Saya ingin menjual token giok ini. Lihat berapa nilainya. Pak, liontin giok Anda bernilai banyak uang. Itu adalah tablet giok seorang pangeran dari dinasti Ming. Jika Pak, Anda ingin mengambil tindakan, saya bersedia menawar 150.000. 150.000. Oke. Mari kita berhenti bicara omong kosong. Ambil tindakan sekarang. Anda tunggu sebentar. Hei. 150.000 yuan diterima dari bank. 150.000 telah tiba. Dibeli seharga 50 yuan. Hasilkan banyak uang sekarang. Semua orang bilang aku miskin. Meremehkanku. Lalu aku akan menggunakannya. Kemampuan berburu harta karun dari pesona tikus ini. Buat satu orang terkaya. Pak, penglihatanmu sangat bagus. Ayo tambahkan teman WeChat. Jika Anda masih memiliki bayi di masa depan, atau sesuatu yang lain, barang antik berkualitas tinggi ini, Anda juga bisa datang kepada saya. Yakinlah, harga saya benar-benar diberikan. Oke, hilang. Ada begitu banyak barang asli di sini. Baik-baik saja untuk bertanya. Setiap warna nafas. Ini mungkin mewakili berapa harganya. Bos, saya ingin bertanya, berapa harga barang antik ini? Di mana barang antik ini? Beberapa bernilai ratusan ribu. Ada beberapa bisa mencapai sekitar 1 juta. Bos, bagaimana dengan harga keduanya? Bagaimana dengan ini? Nilainya sekitar 18 juta. Bagaimana dengan ini? Bernilai 11 juta. Ini kelihatannya tidak biasa, pasti ratusan juta. Yang ini kakek saya, harta karun yang tersisa di toko. Berapa nilainya? Pasti ada ratusan juta. Yang emas itu luar biasa. Nilainya ratusan juta. Dengan cara ini, merah berarti puluhan juta pelampung, biru itu 1 juta. Putih terakhir adalah 100.000. Tuan Liang, apakah Anda menyukai barang antik? Tidak ada apa-apa, aku hanya bertanya, itu tidak ada hubungannya. Aku akan pergi dulu, selamat tinggal. Selanjutnya, lihatlah jalan antik di luar. Ada pesona tikus pada dirimu. Saya dapat menghasilkan banyak uang hanya dengan mengambil sesuatu.
Mencari sepanjang malam. Baru saja menemukan satu kotak rokok enamel beraroma putih. Benar saja, masih sulit menemukan kebocorannya. Bagaimana bisa ada begitu banyak bayi yang baik hidup di tengah masyarakat? Bersenandung, Kaisar Tian membayar rakyatnya yang teliti. Akhirnya aku menemukan bayi itu. Atau 2 harta karun dengan aura biru. Menambahkan, benar-benar lebih dari 1 juta, bahkan mungkin 2 juta. Pemuda, apa yang kamu lihat? Sudah kubilang padamu, apa milikku? Semua hal baik. Lalu taruh di sini. Bukankah itu terlalu berharga? UPS, tidak ada uang. Jika saya punya uang, saya akan membuka toko barang antik. Batu tinta ini terlihat cukup bagus. Hanya sepupu, saya telah berlatih kaligrafi baru-baru ini. Saya hanya bisa membelinya untuk dia gunakan. Bos, bisakah saya menjualnya seharga 20 yuan? Hei, Anda bercanda. Yang ini, setidaknya dua. Ini adalah dinasti Shang dan You. Sayang. Hei, ayolah. Pilih saja apapun yang Anda suka. Harga saya pastinya tidak terlalu keterlaluan. Bos, liontin ini cukup bagus. Bagaimana cara menjual ini? Kami tidak ingin 2.000 dolar. Ini 200 yuan. Ambillah jika kamu mau. Saudara laki-laki, mengapa Anda mengambil bisnis saya? Itu bukan karena Anda memperlakukan orang seperti orang bodoh. Anda menjual batu tinta rusak seharga 2 kian. Kebetulan bertemu. Ada siswa di rumah, berlatih kaligrafi. Kalau tidak, omong kosongmu. Tidak ada yang akan membelinya selama 100.000 tahun. Saya, ini 200 yuan. Anda harus berpikir itu mahal. Lalu 100. Jadilah itu. 2 bos. Jangan bertengkar lagi. Aku akan memberimu masing-masing 50. Saya ingin keduanya. Bagaimana kabarnya? Oke, bayar itu. Oke, itu, lalu 50. Ini sudah berakhir. Oke. Ini sudah berakhir. Ya. Saya memiliki aroma putih di tangan saya sekarang. Kotak rokok enamel. 2 yang biru. Liontin pola naga dan batu tinta. 3 potong ditambahkan. Pasti bisa tembus jutaan. Saya benar-benar menghasilkan banyak uang malam ini. Sering-seringlah kembali. Oke. UPS, semuanya. Coba lihat. Sayangku. Pasti banyak. Lebih dapat diandalkan daripada warung pinggir jalan. Lebih murah dari toko barang antik. Anak-anak dan orang tua tidak bersalah. Tidak ada nafas sama sekali. Harta yang sama sekali tidak berharga. Hei, itu adalah pesona naga. Tapi bukan milikku. Pesona tikus terdeteksi. Mungkinkah harta karun itu tersembunyi? Harta karun yang nyata. Tidak ada yang akan menemukannya dengan mudah. Tidak. Saya harus mengambilnya. Pesona tikus memberiku kemampuan berburu harta karun dan naga. Tapi tanda zodiak terkuat. Jika saya mendapatkannya, kekuatan super luar biasa apa yang bisa kamu dapatkan? Yang mana yang kamu suka? Bos, bagaimana cara menjual barang ini? UPS, pemuda. Anda memiliki mata yang tajam. Hal ini, saya sudah memilikinya di sini untuk sementara waktu. Itu juga merupakan hal yang lama. Jika kamu mau, lebih murah. 50.000 yuan. 50.000 yuan. Bos, apakah kamu gila? Buka mulutmu dan itu 50.000. Lewat sini. 5 dolar. Untuk menjual atau tidak? Hei. Bagaimana ini bisa dijual? Ini. Jika Anda tulus menginginkannya. Saya akan memberi Anda 500 yuan. 2 angka 0 hilang. 500 adalah 500. Ayo, transfer. Batu ini untukmu. Bawakan itu untukmu. Batu ini untukmu. Bawakan itu untukmu. Mantra nagaku. Itu kamu, pezina dan pezina. Mulai sekarang. Mari kita bercerai. Ini adalah pecahan batu yang Anda suka. Saya menginginkannya. Saya membayar 5.000 untuk menjual atau tidak. Geng Zhao, letakkan itu. Saya sudah negosiasi harga dengan bos. Ya, adik kecil ini. Harga kami, meski sudah dinegosiasikan. Tapi, apakah kamu belum membayar? Sekarang ada yang menawarkan harga lebih tinggi. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Itulah masalahnya. Saya akan membayar 50.000. 50.000. Liang, apakah Anda punya uang? Dia. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengeluarkannya atau tidak. Tapi aku punya. Saya akan membayar 100.000. Jika Anda memiliki kemampuan, teruslah bangkit. Oke. Itulah masalahnya. Saya akan membayar 200.000. Masih 200.000. Bisakah kamu mengeluarkannya? Meskipun saya tidak punya uang sekarang, tapi ketiga harta karunku ini. Asalkan bisa dijual. Nilai bertambah. Pastinya lebih dari 1 juta. Kalau memang bisa dijual seharga 1 juta. Kalau begitu aku akan memberimu batu ini. Haha. Liang. Sejak menceraikanku. Bukan begitu. Otakku sangat marah. Karena kita berbicara tentang kain perca ini. Barang antik sekali. Haha. Liang. Kenapa kamu di sini? Ini adalah apa yang terjadi. Yang ini. Ya, Fang Xuemeng dan Bos Fang. Dia berada di dunia antik di Baicheng, namun cukup terkenal. Masih menjalankan wilayah kami. Toko barang antik terbesar. Matanya yang bijak. Bahkan bisa dilihat. Keaslian barang antik yang tak terhitung jumlahnya. Bos Fang,
Anda datang tepat waktu. Saya berencana untuk melakukannya. Jual 3 barang antik di tangan Anda. Bos Fang. Anda datang tepat pada waktunya. Saya berencana untuk melakukannya. Jual 3 barang antik di tangan Anda. Saya berani mengambil kesimpulan. 3 hal ini. Menambahkan. Pastinya lebih dari 1 juta. Liang. Beraninya kamu berpura-pura di depan ahlinya? Apakah Anda kehilangan akal dan menjadi gila? Kamu benar-benar brengsek. Bernilai 1 juta. Jika Anda tidak percaya. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Bertaruh. Tidak masalah. Aku berani bertaruh padamu 3 potong sampah. Apakah nilainya jutaan? Jika tidak bernilai 1 juta, kamu berlutut. Jilat sepatu kulitku. Tidak masalah. Bagaimana jika saya menang? Aku menyimpannya di kartuku. 300.000. Jika kamu menang. Batu ini. Aku akan membelikannya untukmu. Uangnya tertinggal di kartu. Semua dihargai untuk Anda. Oke. Tidak masalah. Ini adalah kesepakatan. UPS. Mantan suamiku miskin sekali. Anda benar-benar bersedia merendahkan diri. Ceritakan tentang kamu. Ingin menjilat sepatu kulit. Katakan saja. Manajer Zhao, bukannya aku tidak akan membiarkanmu menjilatnya. Pada akhirnya, kami harus berputar-putar dalam lingkaran yang begitu besar. Begitu banyak usaha. Ini untuk menjilat. Lebih memalukan. Mari kita semua. Apakah Anda tertawa lebih bahagia? Chen Min. Anda hanya bisa memanfaatkannya sekarang. Cepatlah bicara. Tunggu sebentar. Aku akan menunjukkan wajahmu dulu. Diinjak dan diinjak-injak olehku di tanah. Bos Fang, terserah kamu. Ya. Ya. Saya akan memberi Anda penilaian sekarang. Bersenandung, Bos Fang meletakkannya hanya setelah melihatnya sekali. Hal-hal ini. Itu pasti sampah yang tidak berharga. Bos Fang. Bagaimana Anda melihatnya? Ketiga kain ini, orang ini compang-camping. Apakah nilainya 1 juta? Masih mengatakan. Bahkan tidak sampai $100. Tiga barang antik di tangan Liang. Semuanya asli. Bagaimana dengan yang pertama? Ini adalah kotak rokok enamel dari zaman Republik Tiongkok. Bernilai 100.000. Barang kedua. Ini adalah batu tinta tiruan dinasti Qing. Bernilai 750.000. Yang terakhir berasal dari dinasti Ming. Liontin Pola Naga Boxwood. Nilai 900.000. 3 harta karun ini. Tambahkan hingga total 750.000. Sungguh luar biasa. Ketiga barang tersebut asli. Saya ingin kotak rokok enamel itu. Saya ingin salinan batu tintanya. Hanya 750.000. Adik kecil ini. Liontin bermotif naga ini. Lihat apakah Anda bisa menjualnya kepada saya dengan harga murah. Aku juga menginginkannya. Saya menginginkannya juga. Hei semuanya, jangan cemas. Sekarang saya telah mengeluarkannya. Maka saya pasti akan menjualnya. Ayo, mari kita berdagang satu persatu. Ban mengingatkan Anda. Anda memiliki 100.000 di akun Anda. Ban mengingatkan Anda. Anda memiliki 750.000 di akun Anda. Ban mengingatkan Anda. Anda memiliki 900.000 di akun Anda. UPS. Disimpan dalam sekejap mata. 1,75 juta. Ditambah 300.000 ini. Sudah lebih dari 2 juta. Katakan padaku, sekarang. Siapa orang miskin itu? Liang. Bagaimana Anda bisa menghasilkan banyak uang? Anda jelas hanya orang miskin. Bagaimana? Tidak bisa mendengar. Mataku juga tidak berfungsi dengan baik. Ayo, periksa apakah pesan teks ini asli atau palsu. Kalian berdua. Sepertinya dia meremehkan orang. Fakta adalah fakta. Orang-orang benar-benar kehabisan nafas. Menghasilkan 2 juta. Sepasang anjing ini. Saya masih menyindir sekarang. Akan sangat menyakitkan jika wajahnya ditampar. Benar bahwa kejahatan dibalas dengan kejahatan. Wanita itu yang paling kejam. Sangat sulit mengejek mantan suami. Sekarang gilirannya. Anda tidak layak menjilat sepatu orang lain. Sungguh menyebalkan. Orang seperti ini sungguh jahat. C. Oh, bangun dan mengemudi. Aku bukan perempuan jalang. Dialah yang pertama kali merayuku. Anda ingin memarahinya. Jangan memarahiku. Lupakan tentang kecurangan. Ia bahkan berinisiatif merayu. Siapa yang mau direndahkan sekarang? Sekilas terlihat sangat jelas. Mengapa ada seorang wanita? Betapa memalukannya hal itu. Tidak suka mantan suami. Bersedia merayu. Ditinggalkan sekarang. Tidak ada. Pantas mendapatkannya. Liang. Suami, saya salah. Tolong maafkan saya. Biarkan aku kembali padamu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jalang. Saat itu, Anda dan Anda tahu. Saat kita sedang jalan-jalan bersama. Itu bukan sikapmu. Aku beritahu kamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu dalam hidup ini. Gulungan. Wanita ini sangat pantas mendapatkannya. Sangat tidak tahu malu. Anda tidak bisa hidup jika Anda melakukan kesalahan pada diri sendiri. Liang. Anda tidak perlu terlalu marah. Semuanya sudah berakhir. Saya tidak marah sama sekali. Saya merasakan hidup saya. Tidak pernah seperti hari ini. Selamat bersenang-senang. Ya. Saudara, ayo. Ini batumu. Bos Aihang. Datang dan bayar. Tidak perlu membayar lagi. Di sini, hanya sebuah benda kecil biasa. Itu suatu kebetulan. Bayar dengan harga tinggi karena pelanggan menginginkannya. Ambil saja secara gratis. Kalau begitu terima kasih bos.
Pesona ini ada di tangan orang lain, aman dan sehat. Tidak ada gerakan. Mungkin seharusnya seperti sebelumnya. Sama seperti saat kamu mendapatkan jimat tikus. Dibutuhkan darah untuk mengaktifkannya. Saya sangat ingin tahu jimat naga. Kemampuan apa yang Anda miliki? Saya harus mencari tempat untuk mencobanya dengan cepat. Ai Liang. Anda melihatnya dengan sangat serius. Apa yang kamu lihat? Oh, tidak apa-apa. Seperti biasa. Saya lebih suka mengumpulkan barang-barang ini. Mengerti sekarang. Anda dapat kembali dan mengamati sebentar. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Itu. Oke. Sangat menyenangkan di sini. Bahkan jimat naga. Kekuatan luar biasa apa yang ada di sana? Semua bisa dibuat keluar. Dan sekarang. Kenali Tuhan dengan menumpahkan darah. Menjadi satu dengan saya. Jimat naga. Jimat naga telah diakui sebagai pemiliknya. Angin, hujan, guntur dan kilat. Di bawah kendali Anda. Angin, hujan, guntur dan kilat. Saya bisa mengendalikan angin, hujan, guntur dan kilat. Datangnya angin. Sedang hujan. Guntur dan kilat. Keluarlah semuanya. Bagus. Saya bisa mengendalikan angin, hujan, guntur dan kilat. Dalam hal ini, apa bedanya aku dan Tuhan? Menerima. Ini adalah jimat naga. Ya. Setelah mengenali Tuhan, pesona ini bisa menemani hatiku, entitas yang muncul. Tapi mantra yang kuat seperti ini, pastinya lebih dari 2. Seluruh negara Tiongkok. Tapi ada 12 tanda zodiak. Tikus bisa berburu harta karun. Naga dapat mengendalikan angin, hujan, guntur, dan kilat. Sekuat ini. Mantra lain yang menantang surga. Pasti ada 10 lagi. Tersebar antara langit dan bumi. Saat itu. Jangan bicara tentang menjadi orang terkaya. Bahkan jika Anda berdiri di puncak dunia ini jelas bukan masalah. Tapi sendirian. Terlalu lambat untuk menemukannya. Saya perlu menemukan seseorang yang mampu. Ikut denganku. Sesuatu seperti pesona. Yang pasti sudah ada sejak lama. Sesuatu seperti ini yang diwariskan dan kuno. Fang Shuemeng seharusnya bisa membantuku. Pergi temukan dia. Di mana kamu? Aku di ruang teh. Jadi tunggu aku. Bos Fang, ingat sebelumnya. Pesona yang kudapat? Nanti, tolong bantu saya mencari lebih banyak dan memperhatikan. Apakah tidak apa-apa? Bagus. Ternyata hal ini. Itu disebut pesona. Jika Tuan Li membutuhkannya. Saya dapat membantu. Bagus. Terima kasih banyak, Bos Fang. Apa yang akan saya temui di masa depan? Atau ambil sesuatu yang bagus? Saya pasti akan memberikannya kepada Anda sesegera mungkin. Bagus. Kalau begitu doakan kami. Selamat bekerja sama. Ya, selamat bekerja sama. Halo. Saya pemilik toko ini. Apakah ada yang kamu suka? Bos Fang, karena Anda ingin menjamu tamu, maka aku tidak akan mengganggumu. Bagus. Pada kamu, benar saja, itu yang saya inginkan. Saya menciumnya segera setelah saya memasuki pintu. Bau khusus. Aku menemukanmu dengan mengikuti nafas. Benar saja, Anda memilikinya. Apa yang saya inginkan? Serahkan dengan cepat. Liang. Kamu. Apakah Anda kenal pria ini? Tidak. Saya tidak mengenalnya sama sekali. Apa yang akan kamu lakukan? Kurang omong kosong. Saya sudah merasakannya. Serahkan dengan cepat. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda katakan. Lalu saya akan menggunakan cara lain. Biarkan kamu. Mengerti. Sembunyikan dengan cepat. Aku akan menghadapinya. Bagus. Anak laki-laki, tunggu saja aku. Orang ini mungkin juga punya pesona. Jika tidak, mengapa Anda datang kepada saya secara khusus? Mengejar. Kamu sangat terampil. Apakah kamu mendapatkan semacam jimat? Keterampilan saya rata-rata. Hanya saja kamu terlalu pandai dalam hal itu. Saya bisa memberi Anda kesempatan sekarang. Serahkan semua pesona di tangan Anda. Aku bisa memberimu istirahat. Benar-benar mustahil. Kalau berani ke sini lagi, aku akan membunuhmu. Kami baru saja berada di dalam ruangan. Saya tidak bisa menggunakannya sekarang. Jika kamu bisa menyentuh ujung bajuku, kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi saat itu juga. Pergilah ke neraka untukku. Angin. Menerima. Kamu bisa memanggil angin. Kekuatan mantra macam apa ini? Serahkan mantramu. Aku bisa mengampuni hidupmu. Benar-benar mustahil. Listrik. Itu petir. Bagaimana ini mungkin? Mantra apa yang kamu dapatkan? Bahkan angin dan petir pun bisa dikendalikan. Guntur.
Pesona. Bagus, bagus. Saya memberi, saya memberi. Oke. Anda bisa keluar sekarang. Bagus. Ini sebenarnya adalah jimat anjing. Saya harus menumpahkan darah saya dengan cepat untuk mengenali tuan saya. Lihatlah pesona anjing ini. Kemampuan apa yang Anda miliki? Pesona anjing telah mengenali pemiliknya. Indera penciuman telah ditingkatkan. Secara bersamaan terlihat. Dalam jarak 100 mil dari Fang Yuan. Lokasi mantra. Ini sebenarnya adalah peningkatan indera penciuman. Nanti, aku bisa mencium lebih banyak. Mendengar suara yang lebih halus. Yang paling penting adalah, saya bisa mengetahui radius 100 mil. Lokasi mantra di dalamnya. Jaraknya 100 mil. Itu hanya radar otomatis. Nanti, saya hanya perlu tahu perkiraan lokasi mantranya. Menguntungkan. Anda bisa mengandalkan pesona anjing ini saja. Masalah Wu Jie kini telah terselesaikan. Saatnya kembali dan berbicara dengan Fang Shuemeng. Laporkan. Bos Fang, di mana kamu? Orang-orang telah diusir oleh saya. Li yang membuatku takut setengah mati. Siapa orang itu? Apa yang terjadi? Orang itu adalah orang gila. Aku mengejarmu di tengah jalan. Orang-orang di rumah sakit jiwa terperangkap. Ternyata dia sakit jiwa. Tidak heran, Angstrom. Namun, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mengusirku. Kamu tidak terluka, kan? Bagaimana aku bisa terluka? Jangan khawatir, nanti, dia tidak akan mengganggumu lagi. Anda juga bisa merasa nyaman. Bantu aku menemukan mantra itu. Oh benar, mengeja kata-kata. Tidak diperlukan lokasi pasti. Selama masih ada, hanya arahan umum. Apakah ada petunjuk umum? Ya. Lalu aku punya satu, berita yang sangat umum. Konon ada juara tinju bawah tanah. Sangat kuat. Serang secepat harimau. Setelah setiap kemenangan, semua orang berteriak bahwa dia adalah Raja Harimau. Saat ini, penonton di antara penonton juga akan berteriak bersama. Tapi benarkah dia? Mantramu. Tapi itu tidak jelas. Di mana juara tinju bawah tanah itu sekarang? Dia adalah petinju hitam bawah tanah. Tentu saja, jangan berani berkembang di perkotaan. Jadi biasanya di pinggiran kota. Jauh dari kita, beberapa ratus kilometer. Sayangnya, saya akan mengirimkan alamatnya sekarang. Oke, terkirim. Saya tahu. Oke, saya akan memeriksa situasi spesifiknya. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Sejauh yang saya tahu, pria itu ada di ring tinju bawah tanah. Telah memenangkan 31 pertandingan berturut-turut. Tidak pernah gagal. Kecuali dia mau. Orang biasa, tidak mungkin dari tangannya mendapatkan apapun. Saya tidak peduli jika Anda menang 30 kali berturut-turut. Atau 310. Apa yang harus dikatakan? Bicaralah dengan guntur dan kilatku. Jangan khawatir, karena saya berani pergi. Ada kepastian mutlak. Ayo pergi dulu. Selamat datang di kami. Ring tinju bawah tanah paling otentik. Tidak ada aturan di sini. Hanya mereka yang bisa meninju daging. Permainan nyata. Selanjutnya, ada pemain yang ingin menantang kami. Wang Hu, yang memenangkan 31 pertandingan berturut-turut. Kompetisi. Mulai. Ah. Pukul kepalanya sampai putus. Wang Hu, bunuh dia. Raja Harimau, Raja Harimau. Pergilah ke neraka. Bah, ini sedang down. Buang-buang waktuku, biaya masuk. Dengan biaya masuk. Saya Raja Harimau. Raja Harimau. Raja Harimau, Raja Harimau. Raja Harimau, Raja Harimau, Raja Harimau. Ada yang tidak beres di sini. Hiruplah dengan jimat anjing. Rasa ini tidak diragukan lagi. Itu pasti jimat harimau. Pantas saja dia menjadi Raja Harimau. Pemirsa yang terhormat, pertandingan malam ini berakhir di sini. Sampai jumpa besok. FLKKY. FLKKY. Yoho. Bagaimana? Apakah kamu penggemar terbesarku? Ingin berfoto dengan saya? Atau apakah kamu ingin bersamaku? Berkelahi? Yakinlah, saya memperlakukan penggemar saya. Aku tidak akan memukulmu terlalu keras. Mungkin saya bisa mengajari Anda beberapa trik. Hal ini dikonfirmasi sepenuhnya. Itu sebuah pesona. Rasa yang unik. Kamu tidak sederhana. Kamu tidak sederhana. Anda jelas bukan orang yang suka berkelahi. Tapi dia menatapku seperti sedang melihat mangsa. Lalu, Anda juga harus memiliki pesona. Benar? Tidak buruk.
Pikiran yang sangat cerdas. Dalam hal ini, untuk menyelamatkanmu dari rasa sakit daging dan darah. Sekarang, serahkan jimatnya. Dan juga menyelamatkanku dari rasa sakit daging dan darah. Atau pikirkan tentang dirimu sendiri. Di mana saya harus menguburkannya segera setelah saya mengambil tindakan. Anda akan mati. Angin kencang. Kamu bisa memanggil angin. Mungkinkah itu seekor naga? Saya memang punya otak. Saya tidak memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Orang bodoh yang berpikiran sederhana. Kemampuan memanggil angin dan hujan. Hanya naga yang paling cocok. Terima kasih juga. Kirimkan jimat naga kepadaku. Menderita kematian. Petir. Miliki kekuatan. Hujan. Guntur. Wang Hu ini sungguh tidak sederhana. Badai, guntur dan kilat. Ah. Menerima, serahkan mantranya segera. Mengapa Anda harus menanggung kesulitan seperti itu? Kekuatan pribadi. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan kekuatan besar langit dan bumi? Sekarang, untuk menghindari rasa sakit daging dan darah, serahkan jimatnya. Saya memberi. Aku akan memberimu segalanya. Datang dan dapatkan itu. Akhirnya tertipu. Petir. Sial. Sangat berbahaya. Jimat harimau. Inilah pesona harimau. Itu karena dia punya jimatnya. Itu sebabnya dia menjadi sangat kuat. Baru saja, bahkan petirku. Saya telah menghindari beberapa di antaranya. Jika bukan karena saya memiliki pesona naga, menjadi dekat dengannya. Saya kira saya benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang. Jimat harimau telah mengenali pemiliknya. Kekuatan seorang ahli bela diri akan diberikan kepadamu. Ahli seni bela diri. Saya sebenarnya langsung menjadi ahli bela diri. Sialan. Ini sangat kuat. Saya sebenarnya langsung menjadi ahli bela diri. Lewat sini, saya bisa sekuat dia. Salah, aku lebih baik dari dia. Karena saya punya tikus, harimau, naga, anjing, 4 jimat. Kali ini, saya akan menjadi tak terkalahkan. Salah. Kok masih ada bau harta karun? Pesona tikusku. Harta karun apa yang kamu temukan? Biarkan aku melihat. Harta macam apa yang kamu miliki? Sepertinya semacam jimat. Hal ini. Anggap saja itu sebagai kompensasimu untukku. Tadi aku hanya ingin meminta jimat padamu. Kamu. Tapi ingin membunuhku. Liang. Kamu kali ini, apakah Anda tidak menemui bahaya apapun, sesuatu yang diinginkan? Apakah Anda mendapatkan semuanya? Ada masalah. Tentu saja tidak ada bahayanya. Apa yang saya inginkan, sudah mendapatkannya. Dan, aku juga membawakanmu hadiah. Kembalikan padaku. Saya membawa hadiah. Kesepakatanku denganmu. Bagaimana saya bisa lupa? Ayo, apa pendapat Anda tentang liontin ini? Ini adalah batu giok Hetian, dan itu dari dinasti Ming, liontin Fudomyo. Tidak hanya jenis batu giok saja yang berharga, ukiran dan dinasti ini, itu juga cukup bagus. Jadi berapa nilainya? Setidaknya, bernilai 4 juta. 4 juta. Sangat mahal. Benar. Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Bagaimana jika Anda ingin mengambil tindakan? Anda bisa mendapatkan 4 juta, dan saya menghabiskan beberapa waktu untuk menjualnya. Anda juga bisa mendapat untung kecil. Tentu saja. Hal yang saling menguntungkan. Saya tidak akan menolak. Bagus. Saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang. Anda memiliki 4 juta di akun Anda. Sekarang, saya sudah punya 6 juta. Tentu saja. Kamu sekarang. Tapi dia benar-benar orang kaya. Orang kaya. Apa yang saya inginkan? Jauh lebih dari itu. Saya menerima liontin giok ini hari ini. Itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Liang, ayo makan bersama. Oke, tepat sekali. Tahu suatu tempat. Apa yang mereka lakukan sangat bagus. Pergi bersama. Oke, pergi. Restoran ini yang Anda temukan. Cukup lezat. Tentu saja. Ketika saya masih di sekolah, saya sering makan di sini. Keahlian ini tidak ada yang perlu dikatakan. Makan lebih banyak. Apa yang salah? Lihat apa yang dilakukan orang itu.
Apakah ada sesuatu yang aneh pada dirinya? Aroma mantranya sangat kuat. Saya tidak tahu tentang orang ini. Apa mantranya? Di mana bosnya? Saya Han Yi. Mengapa kamu tidak segera keluar untuk menyambutku? Kamu adalah Han Yi. Itu ada di internet. Ribuan penggemar. Raja perut besar Han Yi. Itu benar. Saya Han Yi, Raja perut buncit. Saya mendengarnya dari orang-orang terdekat. Toko ini berjalan dengan baik. Datang ke sini khusus untuk mencobanya. Anda duduk dulu. Aku akan menyiapkannya untukmu segera. Dialah orangnya. Makan terlalu banyak tanpa menjadi gemuk. Raja perut besar Han Yi. Saya tidak menyangka akan melihat raja perut besar yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Beberapa orang makan terlalu banyak tanpa menjadi gemuk. Bukankah orang ini hanya berpura-pura makan? Raja perut besar. Sepertinya begitu. Saya melihatnya online. Orang ini tidak sederhana. Kita hanya bisa menontonnya dari sini. Oh, harus menemukan peluang. Ambil saja jimat itu dari tangannya. Saya melihat dia bisa makan begitu banyak. Yang kamu punya pasti jimat babi. Saya tidak tahu apa efek magis yang dimilikinya. Tuan Han, kamu makan dulu. Aku akan menyiapkannya untukmu lagi. Oke. Saya belum pernah melihat orang makan sebaik ini. Dan dia baru saja menelannya secara langsung, seperti babi. Pemakan besar ini, aku masih punya sesuatu pada diriku. Ya, itu benar. Tapi makanlah seperti ini. Apakah memang tidak ada masalah dengan makan? Saya benar-benar memakan semuanya. Raja perut besar adalah yang paling kuat. Sebenarnya rasanya sangat enak, sangat mengagumkan. Piring di toko kami sudah selesai. Toko ini rasanya sangat enak. Saya mungkin nanti akan datang lagi. Anda berjalan perlahan. Sering-seringlah datang ke sini di masa depan. Benar saja, dunia masih banyak orang aneh. Memang banyak orang aneh. Saya akan menindaklanjuti dan melihatnya. Sudah membeli pesanan. Setelah kamu selesai makan, pergilah sendiri. Jika tidak. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu pesonaku lebih buruk dari pemakan besar? Apakah Anda menyukai kuburan yang saya pilihkan untuk Anda? Kamu datang ke sini dengan sengaja. Agak buruk. Tempat ini berangin kencang dan bergemuruh. Saya kira saya hanya bisa menggunakan angin, dan itu akan sangat dibatasi. Segera setelah saya memasuki toko, awasi saja aku. Tapi di matamu, tidak ada ibadah sama sekali. Penampilan seperti ini, dan aku pada awalnya, saat mendapatkan mantra, persis sama. Itulah masalahnya. Kalau begitu, mari kita berhenti bicara kosong. Serahkan jimatnya. Aku bisa mengampuni hidupmu. Membunuhmu. Mungkin. Saya mungkin. Di kuburanmu. Buang beberapa barang palsu. Biarkan kamu bermain. Hahaha. Makan begitu banyak. Pesona babi. Itu telah banyak memperkuat tubuh saya. Menyerang. Jangan pernah berpikir untuk menyakitiku. Anda memperlakukan saya sebagai mangsa. Tapi kamu adalah mangsaku. Jangan berpikir untuk menyakitiku dengan mudah. Benarkah? Berjuang. Bersenandung. Hei. Ayolah. Pukul aku. Oke. Kalau begitu biarkan aku mencobanya. Lihat betapa kerasnya kamu. Kamu kawan. Sebenarnya bermain kotor. Bagaimana? Bukankah itu sangat sulit? Kamu. Kamu apa kamu? Bagaimana? Ada apa? Bukankah kamu memintaku untuk memukulmu? Mengapa kita benar-benar bertengkar sekarang? Tidak bahagia lagi. Angin. Hei. Menerima. Sekarang, bisakah kamu menyerahkan jimatnya? Kamu bermimpi. Jika kamu berani, pukul aku sampai mati. Jadilah kura-kura. Kita habiskan saja. Biarkan saya melihatnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Dapat mematahkan pertahananku. Tahu. Kenapa aku bisa panggil angin? Bukan urusanku. Angin tidak bisa menerbangkannya. Karena yang aku punya adalah jimat naga. Angin, hujan, guntur dan kilat. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Pemeran. Bukankah kamu bilang, apakah jimat babi itu sangat keras? Lalu saya ingin mencobanya. Kamu dan Lei. Mana yang lebih sulit? Terlepas dari usaha Anda, betapa sulitnya. Tepat sekali. Gunakan petirku. Datang dan bantu Anda menguji.
Petir. Sayangnya sayang, kakak laki-laki. Aku tidak ingin disambar petir. Tidak apa-apa jika aku menyerah. Kok berasal? Keluarkan dari saku Anda. Benar. Saya selalu membawanya bersama saya. Bukankah kamu? Mati untukku. Saya mengetahuinya. Ini palsu. Tidak ada peti mati. Anda tidak akan menitikkan air mata. Bukan, kalau begitu izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Perasaan seperti disambar petir. Guntur, jangan. Aku beritahu kamu, pesona harimauku bisa membuatku menjadi ahli seni bela diri. Anda hanya kuat secara fisik. Tidak ada aturan. Menurut pendapat saya, tidak ada trik. Anda hanya bisa diperlakukan seperti monyet oleh saya. Serahkan jimatnya dengan cepat. Berbohong padaku, aku akan menyambarmu dengan petir lagi. Sungguh, saya tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati itu. Aku benar-benar perlu menunjukkannya padamu. Perasaan seperti disambar petir. Orang ini adalah pria yang tangguh. Saya pikir ada pesona babi. Dapat menguatkan tubuh. Ini sudah keterlaluan. Tidak menyangka hal itu akan datang. Lebih kuat. Kenapa orang itu tidak mengejarnya? Apakah kamu sudah menyerah? Ini adalah guntur dan kilat. Orang itu tidak berbohong padaku. Menurut Anda, aku berbohong padamu, kan? Aku beritahu kamu, angin, hujan, guntur dan kilat. Saya bisa menggunakan keduanya, dan gunakan dengan bebas. Saya sekarang memberimu kesempatan lagi. Serahkan mantra babi. Aku kalah. Aku menyerah. Saya belum ingin mati. Jangan bunuh aku. Aku tidak pernah bilang aku ingin membunuhmu. Itu yang terus kamu katakan. Kamu ingin membunuhku. Sekarang, serahkan jimatnya. Jika tidak, aku akan membiarkan Lei. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ayo. Aku tidak berbohong padamu kali ini. Ini benar-benar pesona babi. Aku menyerahkan semuanya padamu. Kenapa kamu masih memukulku? Tidak. Saya hanya ingin memverifikasi. Pukulan ini jatuh. Benar saja, sama seperti sebelumnya. Terasa berbeda. Sebelumnya terasa seperti besi. Kali ini, saya yakin Anda terbuat dari daging manusia. Sepertinya. Tidak berbohong padaku. Aku hanya tidak mau mati tersambar petir. Kamu sekarang, itu memang benar. Bisakah saya pergi? Pergilah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Biarkan aku melihat. Pesona babi, kemampuan apa yang Anda miliki? Itu persis seperti yang kupikirkan. Pesona babi ini. Itu kamu. Semakin banyak kamu makan, semakin kuat pula kekuatannya. Tubuh lebih sulit. Hei, meskipun beberapa bagian-bagian penting tidak dapat dilindungi, tapi aku punya pesona harimau. Dapat menghindari beberapa serangan yang ditargetkan. Dengan cara ini. Bukankah begitu? Tak terkalahkan. Hahaha. Tanpa basa-basi lagi, temukan satu dengan cepat. Hotel teratas. Makan lebih banyak dan minum lebih banyak suplemen. Hai manajer. Kenapa tidak membiarkanmu? 2 karyawan, kemudian makanan disajikan. Ayolah. Ini. Pak. Orang-orang kita, semua mogok. Hari ini, Anda makan selama beberapa hari berturut-turut. Begitu juga mereka, bekerja 2 shift siang dan malam. Saya telah terburu-buru selama beberapa hari. Sekarang mereka semua melarikan diri. Benar-benar tidak ada seorang pun dibuat untuk Anda. Apa? Saya memberikannya kepada koki. Makan dan lari. Ya. Oke. Jika tidak, ayo lakukan ini. Pokoknya berturut-turut dimakan selama beberapa hari. Bosan makan juga. Pertama seperti ini. Tidak perlu melakukannya. Akhirnya bisa istirahat. Orang seperti ini yang bisa makan hidup ini. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Pak. Kalau begitu, kamu bayar dulu. Hari ini, sesuai kebutuhan Anda. Mahal atau tidak? Ayo pergi. Harga totalnya adalah 1,3 juta. Hal-hal kecil datang. Ya. Berlalu. Pria itu ada di sini. Istirahat dan cerna makanan terlebih dahulu. Aku akan pergi dulu. Pencernaan. Saya bisa. Tidak ada yang salah dengan itu. Oke. Saya memakannya selama beberapa hari berturut-turut. Saatnya mencobanya sekarang. Seberapa keras kamu?
Sangat sulit. Ya Tuhan. Kali ini saya tidak. Apakah kamu tak terkalahkan? Pesona babi ini bisa membuatku menjadi sangat sulit. Jimat harimau. Biarkan saya memiliki seni bela diri yang tiada taranya. Jimat naga. Dapat menguasai angin, hujan, guntur dan kilat. Kali ini, saya benar-benar ingin lepas landas. Nomor telepon Fang Shuemeng. Kenapa dia meneleponku? Hei, ada apa? Bos Fang Liang, kamu di mana? Bisakah kamu datang ke sini? Seseorang datang ke toko saya. Pria aneh. Menurut Anda, makhluk semi abadi seperti apa? Aku merasa ada yang tidak beres dengannya. Orang itu sepertinya benar-benar bisa terbang. Bisakah kamu cepat kembali? Terbang. Biarkan aku menggunakannya. Cium pesona anjing. Itu benar. Sungguh suatu pesona. Liang. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu kembali? Bagus, saya akan datang sekarang. Oke, aku akan menunggumu. Gadis kecil. Apakah kamu mau budidaya ganda dengan yang abadi? Berkultivasi ganda dengan yang abadi ini membuat Anda tetap segar. Setelah berkali-kali, masih bisa memperpanjang hidup. Hahaha. Bahkan, setelah melahirkan bayi, Anda bahkan mungkin menjadi abadi secara langsung. Saya tidak ingin mengikuti Anda. Budidaya ganda katak semacam ini. Keluar dari toko saya. Ya. Tidak tahu mana yang baik atau buruk. Berapa banyak wanita. Saya ingin berlatih kultivasi ganda bersama saya. Sejak kamu tidak mau. Itu. Saya lebih suka menggunakan ambil. Hahaha. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya. Sesuatu yang tidak menghormati orang tua. Jangan sentuh Shuemeng. Hahaha. Kamu benar-benar bisa terbang. Ya. Saya benar-benar bisa terbang. Kamu. Itu suaminya. Selama yang kamu mau, berutlah demi kepadaku. Bersujud dan akui kesalahanmu. Aku bisa memaafkanmu. Pelanggaranmu padaku. Saya akan membayarnya kembali hari ini. Menyinggungmu. Bersulang tapi tidak makan. Makanlah anggur yang enak. Barang antik saya. Hal lama. Apakah kamu berani keluar dan berkompetisi? Oke. Biarkan orang-orang biasa itu. Lihatlah. Orang tua. Bagaimana aku menyerah padamu, setan? Siapa orang ini? Cara terbang di langit. Hanya sihir. Apa yang diributkan? Tidak berpengetahuan. Ini adalah Songqian yang setengah abadi. Benar-benar abadi. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Terbang. Saya seorang peri. Anak laki-laki. Menyerahlah padaku sekarang. Atau mati. Apakah ini tidur? Tidak bangun. Anda satu-satunya yang setengah abadi. Jika Anda setengah abadi, saya adalah Tuhan. Mengapa orang ini begitu keras? Hal ini jelas salah. Apakah dia juga pemegang mantra? Datangnya angin. Kamu bukan orang biasa. Anda tidak biasa. Aku beritahu kamu. Itu kamu. Curang di sini. Turun. Wow, pria ini kuat sekali. Dia bahkan ingin membunuh makhluk setengah abadi. Tidak. Itulah dunia. Satu-satunya yang abadi. Sungguh abadi. Hanya sihir. Anda harus keluar untuk pamer dan menipu. Sekarang sudah terungkap. Tunggu. Liang. Saya baru saja menelepon polisi. Biarkan polisi mengejar Anda. Jangan pergi. Jangan mengambil risiko lagi. Yakinlah, saya tidak mau mengambil risiko. Dan dia menindasmu. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Maka berhati-hatilah. Sangat lega. Tidak tahu, orang itu, apakah kamu sudah menyusul? Jika Anda mengejar ketinggalan. Hahaha. Di sini, ini adalah medan pertempuranku. Tidak peduli seberapa kerasnya dia. Saya dibawa dari lantai 30, jatuh dari ketinggian abadi. Dia juga akan terluka parah jika terjatuh. Hahaha. Hahaha. Saya di sini.
Jatuhkan kamu sampai mati. Mantramu adalah milikku juga. Saya hanya memilikinya. Pria dengan dua pesona. Haha. Terbang ke langit. Jatuhkan kamu sampai mati. Jatuhkan kamu sampai mati. Apa yang terjadi? Sangat menyukainya. Selangkangan orang lain. Terbang berkeliling. Tunggu sampai aku terbang ke langit. Kamu sudah mati. Petir. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin mati. Jika Anda tidak ingin mati, pergilah ke sana. Aku tidak ingin disambar petir. Biarkan aku pergi. Aku akan memberimu mantra. Berikan padaku dengan jujur. Pesona ayam. Keluarkan untukku. Saya menasihati Anda. Jangan memulai dari apa? Tempat yang aneh. Keluarkan. Saya ingin melihatnya. Keluar dari kepalamu. Mengerti? Jimat ayam telah diakui sebagai pemiliknya. Kemampuan untuk mengendalikan objek untuk sementara dan melayang. Bagus. Saya tidak hanya bisa terbang sekarang. Dan tubuh keras. Sangat terampil dalam seni bela diri. Juga menguasai angin, hujan, guntur, dan kilat. Lalu apakah aku tak terkalahkan? Ah. Kakak laki-laki. Paman. Biarkan aku pergi. Kamu sangat kuat sekarang. Anda mencoba sebelumnya. Pihak lain yang diserang Suemeng. Bawa aku ke sini. Ingin membunuhku. Tidak hanya itu. Aku ingat kamu sebelumnya. Berpura-pura menjadi setengah abadi. Melakukan beberapa soal penipuan dan penculikan. Nieha, hahaha. Ini. Itu hal yang paling berharga bagiku. Ambil ini, beri aku kehidupan. Apa ini? Apakah itu sendok? Ini yang saya dapat dari pemilik toko barang antik. Ditipu. Itu dibuat oleh Kaisar Qianlong dari dinasti Qing. Sendok teh pola naga emas. Digunakan oleh Kaisar Qianlong. Oh, aku tahu. Tidak heran, Anda akan menemukan Suemeng. Ternyata ini bukan hanya soal selingkuh, juga menipu uang. Bukan begitu. Ya. Saya salah. Tidak, saya sekarang. Sungguh-sungguh bertobat. Ampuni aku. Kalimat ini. Nilai emas kering. Itu benar. Anda bertanya, kamu wanita. Pemilik toko barang antik. Tunjukkan padanya. Ini. Benar-benar asli. Napas merah. Ingat ini saja, harta bernilai puluhan juta. Orang ini tidak berbohong padaku. Oke, mengerti. Anda bisa keluar sekarang. Hahaha. Masalahnya telah diselesaikan. Anda harus kembali dan mencarinya. Pang Suemeng aman. Juga. Bertanya, sendok ini. Nilai geometri. Hai Liang. Kamu kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Polisi baru saja datang. Aku sudah bilang pada mereka, kamu telah pergi. Kejar pembohong itu. Kecepatan polisi. Tidak secepat saya. Jangan khawatir. Saya aman dan sehat. Aku punya dia. Terpecahkan. Sangat cepat. Kamu sekarang. Benar-benar bukan orang biasa. Itu tidak penting. Baru saja, pria itu memohon ampun padaku. Dia memberiku sesuatu. Dia mengatakan ini terbuat dari emas murni. Bernilai puluhan ribu. Lihat bagaimana kelanjutannya. Jika itu benar, saya akan menjualnya kepada Anda. Orang itu tidak berbohong padamu. Ini sangat berharga. Satu kotak kering. Benarkah? Saya hanya tahu, itu terbuat dari emas murni, tapi sendoknya kecil. Bagaimana hal itu bisa berharga begitu banyak uang? Ini tidak biasa. Itu dibuat oleh Kaisar Qianlong dari dinasti Qing. Sendok. Ada juga ukiran pola naga di atasnya, terbuat dari emas murni lagi. Identitas ini bertambah. Emas murni. Sebaliknya, ini adalah level terendah. Memang. Tambahkan saja sistem kekaisaran Qianlong. Jangan bilang itu emas, bahkan sepotong kayu. Itu juga berharga. Ya. Oh benar. Ini harga 10 juta. Perpindahan itu normal. Ini membutuhkan waktu yang lama. Izinkan saya memberi Anda sebuah kartu. Di kartu ban ini, 10 juta. Saya awalnya bersiap. Dan pelanggan dengan harga besar. Digunakan saat transaksi. Untukmu. 10 juta. Itu saja. Terima kasih Suemeng. Aku berangkat dulu. Hei. Kamu kali ini. Biarkan aku mendapat banyak hal. Tidak sebaik. Kamu ikut denganku, pergi ke rumahku, dengan tanganku sendiri, memasak makanan untukmu. Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya? Masak makanan dengan tangan Anda sendiri. Kalau begitu aku harus melakukannya. Selamat menikmati keahlian Anda. Jangan khawatir, tentu saja tidak mengecewakanmu. Ayo pergi. Itu, Liang. Terima kasih. Lalu, momen kritis. Datang kepadaku. Apa yang harus dikatakan? Kamu dalam masalah. Saya pasti ingin di tempat.
Laporan hari ini, pengantar barang legendaris. Dia telah rusak. Catatan platform Takaaway. Dari utara kota hingga selatan kota. Hanya butuh 18 menit. Tapi jaraknya 90 km. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Itu. Liang, menurut Anda. Bagaimana kabarku? Saya pergi. Suemeng, apakah kamu melihatnya? Lihat apa? Pengantar barang ini. Dari utara kota ke selatan, 90 km keseluruhan. Hanya butuh 18 menit. Ah ya. Ini cukup cepat, tapi kecepatan ini terlalu cepat. Jika ingin menghitungnya seperti ini. Kecepatannya mencapai 300 km setiap jam. Liang. Masalah ini, Anda tidak membutuhkannya. Sangat prihatin. Sebaiknya kau memberitahuku apa yang ingin kamu lakukan. Selama kamu memberitahuku, selama saya bisa melakukannya, saya dapat membantu Anda melakukannya. Suemeng, itu benar-benar ada hal. Butuh bantuan Anda. Apa itu? Katamu. Tolong bantu saya mencari tahu posisinya. Kecepatannya terlalu cepat. Saya. Orang yang sangat cepat. Pasti ada mantranya. Namun, kecepatannya sangat cepat. Saya akan menggunakannya. Pesona anjingnya juga tidak berfungsi karena saya tidak bisa menyusulnya. Harus ditemukan arah yang kasar. Lalu, mantra dengan anjing. Prediksi yang akurat. Lokasi pengantar barang. Jadi, hanya dengan begitu saya dapat menemukan peluang. Oke. Saya tidak akan lupa. Wanita. Sangat sulit menebak apa yang ada di pikiran Anda. Pengantar barang ini, kecepatannya terlalu cepat. Mungkin Anda tidak bisa mengalahkan saya dari dekat, tapi aku ingin menangkapnya. Masih sedikit sulit. Kenapa dia begitu cepat? Bahkan tidak bisa melihat. Memang, rasa ini semakin dekat. Saya pergi, sangat cepat. Saya awalnya berpikir, saya sudah tidak terkalahkan. Siapa sangka, seseorang sebenarnya lebih baik dariku, masih berani. Saya tidak percaya lagi. Mantranya. Saya harus mendapatkannya. Halo, Liang, apakah kamu merindukanku? Oh, saya ingin bertanya. Suemeng. Pengantar barang itu, bagaimana situasinya? Menemukannya. Tidak buruk. Kakek saya memiliki banyak koneksi. Di mana pesanan ini? Saya menerima pesan itu. Mereka adalah untuk stasiun kereta berkecepatan tinggi di sebelah barat kota. Dikirim ke timur kota. Museum. Saya tahu. Terima kasih banyak, Suemeng. Selamat tinggal. Kenapa kamu belum melihatnya? Pengantar barang itu. Saya tidak akan melewatkannya. Bukan? Tidak. Tetap di muka. Bisa juga terlewatkan. Rasa ini. Langkah kaki ini. Pesona anjing tidak akan berbohong padaku. Anda adalah penerimanya. Benar? Ayo. Kurir Anda. Aku pergi. Mengapa kamu menahanku? Oh. Ada kurir yang mengantarkan. Benar? Bisakah saya maju? Itu disetujui. Lajang dalam jarak dekat. Saya tidak akan menjawab. Harga terlalu rendah. Membuang-buang waktuku. Bukan saudara laki-laki. Saya hanya ingin bertanya. Bagaimana kamu melakukannya? Sangat cepat. Orang biasa, aku tidak akan memberitahunya. Ini adalah resep rahasia eksklusif saya. Hei, kamu masih memelukku. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kabarmu? Dapat menyerahkan pesonanya. Saudara laki-laki, Anda melarikan diri terlalu cepat. Saya memiliki pesona untuk melindungi saya. Untuk berlari begitu cepat. Bahkan orang biasa sekalipun ikuti aku. Tidak mungkin. Dukungan sampai sekarang. Karena, saya sama seperti Anda. Semua punya mantra. Saya pergi. Kamu punya mantra. Anda masih merampok saya. Saya mendapatkan pesonanya. Tidak melakukan hal buruk. Saya tahu. Jika tidak, aku akan memberimu sejumlah uang. Beri aku pesonanya. Bagaimana kabarnya? Kamu pikir aku bodoh? Makan makanan lengkap. Saya masih bisa membedakannya. Dalam hal ini, aku harus memberimu beberapa. Melihat warnanya. Angin. Hujan. Kamu. Jangan mencoba menangkapku. Angin menghentikanmu. Tanah menempel padamu. Bagaimana kamu ingin lari? Itu. Tidak mungkin memberikannya kepadamu. Guntur. Aku akan memberimu 10.000. Anda menyerahkan jimatnya. Bagaimana? Aku punya mantra. Sudah sangat kuat. Kamu punya 6. Itu. Seberapa kuat Anda harus menjadi? Saya sangat kuat. Dan aku memberitahumu. Pesona anjingku dapat menemukan lokasi Anda. Jadi, kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Sekarang. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Anda tidak berlari cepat saya bahkan jika berlari. Dan aku akan melakukannya. Mengikutimu selamanya. Pikirkan baik-baik. Di kartu ini. 10 juta. Asalkan tidak membelanjakannya secara sembarangan. Setidaknya, melindungi Anda selama sisa hidup Anda. Jangan khawatir tentang Anda kaya. Tidak masalah. Bagaimana kabarnya? Nanti. Saya tidak bisa lari lagi.
Anda bisa menikmatinya secara perlahan mulai sekarang. Jika Anda ingin mengantarkan makanan 10 juta ini, berapa lama Anda harus menghasilkan? Benar. Hei, itu benar. Uang ini. Saya harus memikirkannya. Bagaimana Anda menghabiskannya? Ya. Bebas mantra, sangat cepat. Ini sama dengan pesona ayam, mengambang untuk mencocokkan. Kalau begitu aku tidak mau. Terbang dengan cepat. Pemilik pesona kelinci telah dikenali. Kekuatan kecepatan ekstrim telah diperoleh. Cepat, rebung membunuhku. Saya awalnya berpikir saya bisa terbang 40 atau 50 km. Sekarang di udara, 300 km per jam. Anda bisa terbang kemanapun Anda mau. Dan sekarang ledakan Sonic. Kecepatan saat itu, setidaknya tercapai 200 km setiap jam. Hai. Hei. Tidak. Mengapa ada satu lagi yang hilang? Antik. Saya telah menemukannya. Pengantar barang. Kami melaksanakan percakapan ramah. Bagaimana kabarmu di sini? Tidak bagus sama sekali. Aku baru saja kehilangan lagi. Sebuah barang antik. Baru saja hilang lagi. Sebuah barang antik. Apakah Anda selalu mencari barang antik? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya tidak memikirkan hal ini. Aku akan memberitahumu ini. Tidak bisa menyelesaikannya, jadi saya pergi memanggil polisi. Namun beberapa hari berlalu, tidak ada petunjuk sama sekali. Baru saja kehilangan satu lagi. Ya. Tidak, aku baru saja kembali. Tapi saya tidak melihat apapun. Itu aneh. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Lalu kekalahanku. Itu terlalu besar. Ini adalah bau mantra, tapi bisa. Tanpa menyadarinya, mengambil sesuatu. Mantra macam apa ini? Dapat membawa efek seperti itu. Aku harus mendapatkannya. Karena orang lain menyukainya. Mencuri sesuatu. Kalau begitu aku akan tetap di sini. Tunggu dan lihat saja. Jadilah itu. Biarkan aku membantumu. Bagaimana kamu akan membantuku? Mungkinkah itu? Kamu. Detektif terkenal. Aku bukan seorang detektif yang hebat, tapi aku. Tikus, naga, anjing, harimau, babi, ayam. 7 mantra, pemegang. Detektif manapun, tidak ada yang bisa menandingi saya. Aku bukan seorang detektif yang hebat, tapi aku lebih baik dari seorang detektif, jauh lebih kuat. Jadilah itu, selama ini, saya akan tinggal di toko. Kunjungi toko bersama Anda. Bagaimana kabarnya? Sungguh. Kamu ingin tinggal. Kunjungi toko bersama saya. Itu bagus. Jangan khawatir, saya di sini. Menjamin Anda sesuatu, tidak akan kehilangannya lagi. Ini yang kamu katakan. Ya. Liang. Kamu berdiri sebentar dulu. Aku akan tidur siang. Aku sudah bilang padamu. Jangan tunggu, lebih baik segera kembali. Sebelum menangkap pencurinya, saya makan dan tinggal di sini. Benar atau salah? Denganmu di sisiku. Sepadan dengan itu. Itu. Aku akan kembali dulu. Biarkan aku istirahat juga. Benar saja, efek mantranya. Untungnya, pesona anjing memperkuat pendengaran saya. Tidak peduli seberapa pelan suaranya, akan didengar olehku. Wewangian. Mungkinkah itu adalah seorang wanita? Lalu apa yang baru saja saya tangkap? Bukan begitu. Ingin lari. Kecuali jika itu bisa disembunyikan dengan tembus pandang kalian semua. Bau badan. Jika tidak, aku akan selalu menangkapmu. Bagaimana dia menemukanku? Tidak. Saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya harus bergegas, berkemas dan pergi dari sini. Bagaimanapun, aku membawa jimat ular. Saya berada di tempat lain. Masih oke. Mencuri sedang booming. Nafas emas. Setidaknya, harta bernilai ratusan juta. Wanita ini mencuri harta karun itu. Ada banyak sekali. Namun, juga aroma merah dan biru. Itu semua harus berasal dicuri dari toko Swemeng. Ini memang pesona ular. Memang. Ular memang pandai menyembunyikan diri. Bagaimana kamu menemukanku? Saya memiliki pesona anjing pada saya. Hirup saja satu.
Anda bisa mencium baunya di dekatnya. Apakah ada pesonanya? Jadi, kecuali Anda punya, seperti pesona kelinci, kecepatan tertinggi. Jika tidak, Anda tidak akan terlihat. Saya juga bisa tahu perkiraan lokasi Anda. Jangan lari. Serahkan jimatnya. Pesona ayamnya bisa membuatku eksploitasi dan kontrol. Jadi, bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Keluar. Keluar saja, bahkan tidak bisa melarikan diri. Anda bisa melakukannya. Sedang hujan. Saya memiliki pesona anjing. Jimat naga menjelajahi Anda. Ayam dan mantra gratis akan mengejarmu. Bagaimana kamu harus bertarung denganku? Ingin mendapatkan pesona ularku. Benar-benar mustahil. Kecuali kamu mengalahkanku. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan bersembunyi. Pesona ayamnya membuatku melayang. Dan pesona kelinci, beri aku kecepatan. Pesona babi memberiku kekerasan. Pesona anjing itu membuatku merinding. Dan jimat naga bisa. Biarkan aku menguasai angin, hujan, dan guntur. Saya masih membawa anjing dan tikus. Lawan aku. Hanya meminta masalah. Kamu seorang wanita. Aku tidak ingin melawanmu. Kirim dengan patuh. Apakah kamu mendengarnya? Ingin aku menyerah. Sedang bermimpi. Jika Anda tidak makan roti panggang, Anda akan dihukum dengan meminum anggur. Katakan untuk terakhir kalinya. Serahkan jimatnya. Jika tidak, saya mohon padamu, biarkan aku pergi. Saya memberikannya kepada Anda. Sudah tahu begitu. Kenapa repot-repot duluan? Kamu punya sekarang. Punya pesona ularku. Kamu sudah kuat. Tak terlukiskan. Tidak cukup kuat. Setiap mantra memilikinya. Sisi kuat dari diriku. Letakkan saja semua mantranya. Kumpulkan semuanya. Itulah yang disebut sebagai yang terkuat sesungguhnya. Ambil bungkusan itu di tanganmu. Bisakah kamu memberikannya padaku? Apa yang ada di dalam tas ini? Apakah itu milikmu? Kalau begitu aku tidak menginginkannya. Saya berangkat sekarang. Ah. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mentraktirku? Niat jahat. Pang Suemeng lebih cantik darimu 100 kali. Aku punya rencana jahat terhadapmu. Saya tidak ingin melakukan apapun. Hanya, saya ingin mengirim Anda ke penjara. Ah. Selanjutnya, jika Anda tidak ingin menanggung kesulitan, berhentilah bicara padaku. Dan, jangan terlalu jauh dariku. Apakah kamu mendengarnya? Ya, bagus. Saya sebenarnya bisa melakukannya sekarang. Tak terlihat. Tolong. Kamu sudah mendapatkannya. Semua milikku. Dan mendapatkan pesona ularku. Tolong biarkan aku pergi. Katakan untuk terakhir kalinya. Benar-benar mustahil. Pacarku tadi malam. Tetap di sini. Saya tidak tahu kenapa. Hilang. Dia seharusnya sekarang pergi mengejar pencuri itu. Sendirian. Apakah kamu mengejarnya? Ini sangat berbahaya. Orang yang sangat jahat. Akan lebih baik jika aku melarikan diri. Jika Anda melarikan diri, Anda akan melakukannya. Ambil risiko dengan berantai. Tunjukkan pada kami sekarang. Pemantauan di toko. Liang, kamu kembali. Tidak hanya kembali dan menangkapnya. Bicaralah sendiri. Namaku Yan Hui. Berbagai pencurian baru-baru ini, saya melakukan semuanya. Kamu melakukannya, sebenarnya tertangkap. Bukan yang hilang dariku. Porselen biru dan putih dan kuas tulis, kedua hal ini bertambah. Ada 20 juta. Tanpa diduga. Semua kembali hari ini. Bahkan barang-barang yang hilang pun ditemukan kembali. Ya. Semua yang saya temui, bajing kembali, dan Buddha Giok berwajah emas ini. Aku juga tidak tahu milik siapa itu. Ambil saja kembali. Kembalikan kepada pemiliknya. Juga, tolong pastikan untuk memberikannya. Membawa ke pengadilan. Terima kasih kepada warga atas bantuannya. Kami pasti akan melakukannya. Yan Hui dikirim ke penjara. Buddha emas berwajah Giok ini akan dikembalikan kepada pemiliknya secepatnya. Terima kasih Liang. Jika bukan karena kamu kali ini, saya tidak bisa mendapatkannya kembali. Apa ini? Itu semua hal kecil. Sebaliknya, kamu banyak membantuku. Maka Anda berikutnya. Apa rencanamu? Saya berencana untuk melakukannya. Pergi makan lebih banyak. Beberapa waktu. Tidak makan apapun. Teruslah makan. Mantra babi. Terus kuatkan tubuhku. Apakah kamu ingin pergi ke rumahku untuk makan? Pergi ke rumahmu untuk makan. Jangan pergi. Berapa penghasilan keluarga Anda? Telepon lain kali. Aku ingin pulang dan makan sendiri. Hai kamu. Pria yang jujur. Halo. Saya bos di sini. Pang Suemeng. Apakah kamu di sini kali ini? Apakah Anda menyukai barang antik Qigong? Hahaha. Saya Li Fushan. Pemilik Buddha emas berwajah giok. Ini aku.
Oh, ternyata yang memiliki budak emas berwajah giok pemiliknya adalah Anda. Saya secara khusus bertanya kepada polisi. Ditanya di mana dia kehilangannya. Kata mereka, mereka tidak menemukannya. Itu adalah dua orang muda. Bantu mereka menemukannya. Saya menanyakan nama spesifik mereka. Mereka tidak tahu. Ini dari toko barang antikmu. Lokasi, mereka tahu. Memberitahuku. Jadi katakanlah, budak emas berwajah giok adalah kamu menemukan. Begitu juga dengan pencurinya. Kamu menangkapnya. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya seorang wanita yang lemah. Tidak dapat menangkap pencurinya. Tapi, pacarku menangkapnya. Bukan itu. Andalah yang menemukannya. Di mana pacarmu? Saya ingin bertemu dengannya. Terima kasih, terima kasih. Dermawan saya yang hebat. Tunggu sebentar dan aku akan meneleponnya untukmu. Ah, Liang. Ada apa Suemeng? Apakah kamu tidak menemukannya sebelumnya? Budak emas berwajah giok, pemilik yang hilang. Ini adalah Li Fushan. Dia akan datang hari ini. Terima kasih sudah datang. UPS. Oh, anakku. Akhirnya sampai jumpa. Anda berasal dari keluarga Li kami, pahlawan besar. Budak emas berwajah giok ini, itu diturunkan dari nenek moyang kita. Tidak hanya itu tak ternilai harganya. Ini juga memiliki makna simbolis. Yang ini, 50 juta cek. Jangan menolak. Periksa 50 juta. UPS, Bos Li Fushan. Terima kasih banyak. Adik kecil ini. Apa maksudnya 5.000 10.000 ini? Bisa bertemu denganmu sekali. Lebih kuat dari apapun. Itu juga berkat Tuan Li. Murah hati. Hahaha. Ayo. Bos Fang. Selama Anda bersedia menandatanganinya. Kontrak suntikan modal ini. Saya akan mentransfer 30 juta lagi kepada Anda. 30 juta. Ya, 30 juta. Ini adalah di pembukuan perusahaan kami. Bisa dikeluarkan. Semua uangnya. 80 juta. Aku akan memberimu seluruh nafasku. Hahaha. Bagus, itu nanti. Saya akan memberitahu perusahaan. Saya akan transfer 30 ribuan kepada Anda. Saya akan transfer 30 ribuan kepada Anda. Bagus, Bos Li. Karena kita bekerja sama. Sangat menyenangkan. Saya tahu sebuah restoran. Mari kita kembali dan merayakannya. Hotel itu. Makanannya dimasak dengan cepat. Dan saya bisa makan cukup. Merayakan. Itu tidak perlu. Kali ini saya datang. Hanya tidak direncanakan. Perusahaan masih menunggu saya. Saya dulu yang bertanggung jawab. Dalam hal ini. Kalau begitu mari kita lakukan lain kali. Buat janji ketika Anda berwaktu. Lalu pergi dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Oke. Berjalan perlahan. Wah, begitu cepat. Luasnya sebenarnya 3.000 meter persegi. Suemeng, terjadi hari ini suatu hal yang membahagiakan. Bagaimana kalau merayakannya? Bagaimana kalau pergi ke rumahmu untuk makan malam? Dia sebenarnya berinisiatif untuk berbicara. Idiot ini benar-benar tercerahkan. Kakekmu sakit, dirawat di rumah sakit. Apa? Apa yang salah? Kakekmu sakit. Saya baru saja menerima pesan itu. Itu Alzheimer. Kakek saya sebelumnya selalu bersebelahan sanatorium kota. Kondisinya kini semakin buruk. Tidak, saya harus melihatnya. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Bagus, kalau begitu ayo pergi. Bersiap-siaplah. Dokter itu. Situasi kakek saya. Bagaimana kabarnya? Situasinya sangat buruk. Tubuh tidak bisa melawannya sendiri. Yang paling kritis, atau orang sudah tua. Tidak mungkin. Dokter, apakah tidak ada? Apakah ada cara lain? Metode. Saya pikir tidak ada lagi. Tapi aku mendengarnya. Baru-baru ini ada seorang dokter ajaib. Dia menyembuhkan segala penyakit. Semua telah diverifikasi. Anda bisa pergi mencarinya. Dokter, Anda memiliki orang itu. Informasi kontak? Tidak peduli apakah dia pembohong atau tidak. Aku ingin membawa kakekku bersamaku. Ayo cobalah. Saya tidak punya itu. Tapi aku mendengarnya. Dia berada di sebelah barat kota. Konsultasi di klinik medis. Anda bisa pergi mencarinya. Liang, tanpa basa-basi lagi, kami akan membawanya bersama sekarang. Kakek, datanglah. Bagus. Sejak keduanya sudah memutuskan. Kalau begitu aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Saya berharap Tuan Fang sehat-sehat saja. Benar-benar bisa pulih. Bagaimana dengan Dr. Kong? Bau mantra. Tanpa diduga. Akan ada satu di kota berikutnya. Dokter ajaib yang memegang jimat. Itulah masalahnya. Pihak lain harus mampu. Sembuhkan Fang Ping, penyakit orang tua itu. Kakekmu punya kesehatan yang buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter ajaib, Anda pasti punya solusinya. Katakan itu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Saya punya cara. Namun,
Saya bertindak sebagai dokter ajaib. Tentu saja, pasti ada yang sangat tinggi. Biaya penampilan. Saya tidak tahu tentang kalian berdua. Tidak mampu membelinya. Selama itu benar-benar berhasil. Saya bersedia membayar berapapun jumlahnya. Hahaha. Bagus. Senang rasanya menerima kata-katamu. Sejak kamu bilang begitu. Lalu aku akan menunjukkan tanganku padamu. Metode akupunktur saya. Aku berjanji akan membiarkan kakekmu sekarang mendapatkan kembali kewarasan. Kakek. Kamu baik-baik saja. Apa yang salah denganku? Suemeng, cucuku. Anda datang menemui saya. Kakek, aku selalu di sini. Tetaplah di sini. Berada di sini saja sepanjang waktu. Bagaimana kabarnya? Nama dokter ajaibku. Itu tidak membuang-buang uang. Sekarang 5 juta. Bawa ke sini. Baru saja. Hanya 5 juta. Itu benar. Penyakit Alzheimer yang diderita kakek Anda, hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Itu hanya permulaan sekarang. Dia hanya terbangun sementara. Akan kambuh lagi di kemudian hari. Tapi selama saya mengikuti, ambil 5 bidikan lagi berturut-turut. Lalu, dijamin bisa menyembuhkannya. 5 juta sekaligus. 5 kali lagi. Itu 30 juta. Biarkan saya melanjutkan. Teruslah bersikap bodoh. Bagaimanapun, umurku tidak akan lama lagi. Suemeng. Tidak perlu membuang-buang uang. Separuh diriku ini. Mereka semua sudah menjadi manusia pada orang tua itu. Kakek. Anda bisa menolak pengobatan. Tapi momen itu tadi, saya sudah sembuh. Saya tidak mau memberi 30 juta, tapi 5 juta. Harus dikeluarkan. Suemeng, kamu ajak kakek keluar dulu. Dokter ajaib ini dan saya mengobrol. Pemuda. Anda ingin berbicara dengan saya sendirian. Seharusnya tidak ada privasi. Biar ku tebak. Mungkinkah kamu impoten? Sangat indah. Pacar ada di sekitar. Epidemi yang itu benar-benar membuat orang sakit kepala sekali. Ceritakan lebih sedikit, beberapa atau tidak. Aku bertanya padamu, tentu saja hal itu bisa dilakukan sekaligus. Sembuhkan saja orang tua itu. Mengapa Anda harus tetap memegang tangan Anda? 30 juta lebih. Apakah ini sangat kejam? Kamu, apa yang kamu katakan? Saya tidak memahaminya sama sekali. Aku juga punya pesona. Saya tentu saja, aku tidak akan memberimu pesona itu. Memberi atau tidak, itu sesuatu yang lain. Tapi sekarang, ambil orang tua itu dulu, sembuh. 5 juta tadi. Berjanjilah padamu, kami akan memberikannya padamu. Apakah kamu mengerti? Lalu 5 juta. Suemeng, masuk. Saya sudah bernegosiasi. Ini, sungguh, dinegosiasikan, ya. Kakek. Anda benar-benar sudah sembuh total. Saya merasa, kesehatan saya jauh lebih baik. Yang ini, sungguh dokter yang ajaib. Di mana. Saya juga tidak, sungguh dokter yang ajaib. Kakek, kamu baik-baik saja. Tidak tahu kali ini, berapa biaya yang harus dibayar. 5 juta sudah cukup. Saya dan pria ini, sebuah konsensus telah tercapai. Kalau begitu aku akan membayarnya sekarang. Pemuda. Siapa namamu? Kakek, namaku Liang. Nama ini bagus. Anda dan cucu perempuan saya. Kakek. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika saya muncul, saya menarik Liang, bertanya-tanya. Sebaiknya aku mengantarmu secepatnya. Kembali ke sanatorium. Ayo. Mengapa saya harus kembali ke panti jompo? Saya sudah baik-baik saja. Mengapa kembali? Orang tua. Kamu, masih dengan Suemeng. Bangun dan kembali. Saya masih ingin berbicara dengan dokter ajaib ini. Terus ngobrol. Baiklah kalau begitu, mari kita bicara nanti. Suemeng dan aku, kembali dulu. Ayo pergi. Saudara laki-laki. Penyakit ini sudah sembuh. Bukankah seharusnya begitu? Biarkan aku pergi. Bagaimanapun, saya memilikinya di tangan saya. Pesona kuda hanya bisa menyembuhkan penyakit. Tidak ada kemampuan bertarung. Ternyata itu adalah jimat kuda. Kemampuan menyembuhkan segala penyakit. Tidak cukup kuat? Merindukanmu. Dia belum melakukan banyak kejahatan. Aku akan berikannya pada lagi. Kesempatan terakhir.
Ini dia, periksa 50 juta. Selama Anda menggunakan pesona kuda, serahkan cek ini. Itu milikmu. Saudara laki-laki, Anda jelas lebih baik dari saya. Jimat ini. Apakah Anda harus mengambilnya? Tujuan saya, itu adalah kumpulan 12 jimat. Menurut Anda, apakah saya mudah menyerah? Aku bahkan tidak mau menyerah dengan santai pesona kudaku. Anda alami, saya pasti tidak akan bersedia. Dalam hal ini, aku akan membunuhmu. Masih memikirkannya sekarang, mintalah padaku untuk itu. Di tangan dokter, sebenarnya ada pistol. Beraninya kamu menembaki saya? Anda benar-benar lelah hidup. Saya ingin melihatnya, pesona kuda. Seberapa kuatnya? Anda berani memukul saya. Saudaraku, aku tidak bisa mengampunimu. Anda masih memiliki saudara laki-laki, itu yang dia berikan padamu. Pistol. Di mana barangnya? Apakah dia punya pesona? Bagus, Anda menunggu. Datang dan selamatkan aku secepatnya. Jika tidak, setelah Anda terluka, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Informasi ini sudah terkirim. Aku beritahu kamu, adikku adalah seorang pembunuh, jenis pembunuh papan atas. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, dia juga bisa membunuhmu. Oke. Dengan mantra, serakah. Berikan kembali kepada si pembunuh. Memberikan layanan terapeutik. Aku akan berikannya padamu yang terakhir. Sebuah kesempatan. Serahkan jimatnya. Jika tidak, serahkan. Saya benar-benar tidak akan melakukannya. Diserahkan kepadamu. Saya memiliki pesona kuda. Dapat diperbaiki tanpa batas. Kamu tidak bisa membunuhku. Pertama, pesona kudamu. Memang, perbaikan tanpa batas. Tapi kamu tidak bisa. Partisi tempat yang sakit. Jika kita berkata, jika Anda tetap menderita terus-menerus, aku senang menemanimu. Kedua, katamu. Pesona kuda bisa. Perbaikan tanpa batas. Tapi kalau itu aku, lepaskan kepalamu. Lepaskan. Apakah masih bisa dilakukan? Perbaikan tanpa batas. Jangan bunuh aku. Saya memberikannya kepada Anda. Saya memberikannya kepada Anda. Awalnya, untuk menakutimu, aku sama sekali tidak berniat membunuhmu. Benar. Kamu punya sekarang, punya pesonanya. Apakah saya? Anda bisa pergi, keluar. Jimat kuda telah mengenali pemiliknya. Perbaiki semuanya. Kemampuan untuk menderita diperoleh. Itu bisa diperbaiki. Hentikan rasa sakitnya. Kemampuan. Artinya, jika ada seseorang nanti menyakitiku dengan senjata, saya juga bisa melakukannya. Diperbaiki tanpa batas. Senjata ini sebelumnya. Pukul dahiku. Ada sedikit darah. Sekarang. Cobalah. Benar saja. Efeknya terlalu kuat bukan? Bagus. Selanjutnya, saatnya mencari Suemeng. Suemeng. Kamu dan kakek, jujurlah. Kamu dan Liang, sekarang, sejauh mana perkembangannya? Saya merasa normal. Saya selalu merasa. Dia tampaknya tidak terlihat sangat cemas. Saatnya untuk khawatir. Dia mengikutimu, bangun dan temui aku. Tentu, dia untukmu. Itu sangat penuh perhatian. Saya hanya merasa. Kita selalu merasa tidak bisa, satu langkah lebih dekat. Terkadang, Anda harus lebih proaktif. Ciptakan peluang untuknya. Apakah kamu mengerti? Terbang ke sini setiap saat, rambut berantakan. Apakah saya? Anda harus memakai helm. Tapi, terlalu banyak masalah lagi. Hei, duduk, duduk, duduk. Liang, berapa umurmu tahun ini? Apa itu pekerjaan? Di mana kamu tinggal? Kakek. Anda bertanya. Ini seperti memeriksa registrasi rumah tangga. Hei hei hei. Aku hanya bertanya dengan santai. Apa yang kamu rencanakan? Kapan kamu akan kembali?
Kakek. Sejak Anda telah sembuh dari penyakit Anda, mengapa kita tidak kembali? Sebaliknya setiap kali kita bertemu, selalu mulai dari kota, terburu-buru ke kota lain. Sebenarnya, saya merasa seperti berada di panti jompo. Sangat bagus. Utama, itu kekuatan. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Kakek. Apa yang kamu katakan? Kakek. Jangan khawatir, saya akan menjaga Suemeng dengan baik. Oke. Itu benar. Itu kamu. Kapan Anda berencana melakukannya? Kembali. Ikuti saya sebagai orang tua. Duduk di sini. Apa gunanya? Ya. Kakek. Kalau begitu ayo pergi dulu. Ya. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Ah. Ah. Tinggi. Ah. Tinggi. Anda di sini. Tenang. Bagaimana Anda bisa berada dalam bahaya? Kamu tidak punya pesona. Tidakkah itu menyakitkan? Aku mengembalikannya padamu. Sebuah pistol. Hei, lupakan saja. Pihak lain juga punya mantra. Pistolku padanya hanya dapat menyebabkan bahaya kecil. Tidak ada cara untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dia menyambar. Pesona kudaku direnggut olehnya. Lalu apakah kamu sudah memberitahunya? Saya memegang jimat monyet. Jangan khawatir, saya tidak melakukannya. Aku baru saja memberitahunya. Aku punya teman yang mematikan. Jika kamu berani membunuhku, sama sekali tidak mungkin dia bisa selamat. Selain itu, tidak berkata apa-apa. Tinggi. Kamu adalah orang yang berpengalaman. Kamu tentu saja mampu membunuhnya. Benar. Orang itu jelas tidak sederhana. Saya rasa, di tangannya setidaknya ada beberapa mantra. Andai saja aku bisa membunuhnya, itu semua milikmu. Katakan lagi. Dia bisa menghentikan pistol. Dapat juga memblokir senapan mesin ringan, senapan penembak jitu, granat. Andai saja aku bisa membunuhnya. Pesona. Semua milikmu. Anda benar. Kali ini, aku tidak hanya ingin membalaskan dendamu, dan buat dia membayar harganya. Siapa namanya? Oke. Ini bagus. Hal balas dendam. Itu semua tergantung pada Anda. Namanya Liang. Bagus. Tunggu saja di sini. Saya akan menyelidiki orang ini. Dengan dia, informasi semua orang. Jaminan. Berurusan dengan dia. Ini adalah kantor barumu. Liang. Di mana aku sebelumnya? Uang yang disuntikan. Sebuah perusahaan. Apakah kamu mau? Minum. Itu bau mantra. Liang. Apa yang kamu pikirkan? Liang. Apakah kamu baik-baik saja? Liang. Bagaimana kabarmu? Yakinlah, tidak apa-apa. Kamu hanya. Apakah kamu baik-baik saja? Saya sekarang. Bukankah itu bagus? Mengapa seseorang ingin membunuh kita? Dokter terakhir kali. Berikan secara diam. Pembunuh itu menyembuhkan penyakitnya. Perkiraan, datang untuk membalas dendam. Itu. Kamu bersembunyi dulu. Aku akan menghadapinya. Oke. Maka Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir. Jaga dirimu dulu. Itu hal yang paling penting. Jadi sekarang, tinggalkan di sini diam-diam dulu. Kembali ke toko barang antik dulu. Jangan menarik perhatian. Ya. Di sini. Senapan penembak jitu. Bahkan tidak. Bunuh orang itu. Sepertinya. Ingin mendapatkan mantranya. Datang dengan paksa. Tidak ada cara lain. Ya. Anda adalah pembunuhnya. Kamulah orangnya. Orang yang memiliki banyak pesona. Kurang omong kosong. Aku menciumnya. Kamu juga punya mantra. Saya tidak ingin membunuh siapapun. Jadi, sekarang Anda punya satu-satunya kesempatan. Serahkan jimatnya. Jika tidak, mati saja. Ah. Suka terbang. Apakah kamu secepat saya? Bukan orang itu. Sialan. Baunya hilang. Setelah orang ini berubah. Sebenarnya, bahkan baunya langsung berubah.
Sepertinya aku hanya bisa bermain petak umpet di sini. Sialan, orang ini terlalu kuat. Terus tinggal di sini. Cepat atau lambat dia akan membunuhnya. Tidak. Saya harus melakukannya. Mulailah dengan wanitanya. Sialan. Hilang lagi. Tidak bisa berada di sini. Buang-buang waktu saja. Dia mungkin melarikan diri. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku. Rusak. Itu saja kepada orang-orang di sekitarku. Ambil tindakan. Liang, kamu kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Anda tidak menemukan apapun. Hal yang aneh. Hal yang aneh. Kecuali, saya hampir mati hari ini. Jika tidak, sebaiknya aku menelepon polisi. Alarm. Tidak ada gunanya memanggil polisi. Jangan khawatir, akan selalu ada aku di masa depan. Tinggal bersamamu. Tidak ada yang terjadi. Kakek. Orang ini, apakah dia orang tua itu? Menjijikan. Setelah mantranya berubah, bahkan baunya juga berubah bersama. Jika tidak, saya bisa menjelaskan dengan tepat. Menemukan pembunuhnya. Suemeng, kamu baru-baru ini. Bagaimana dengan Liang? Ah, kami baik-baik saja. Tapi kakek. Bagaimana sanatoriumnya ada di sini? Ini tidak masih khawatir. Kalian berdua? Kakek. Kamu. Apakah Anda ingin teh? Apakah Anda ingin minum dahong pao? Tetap saja, Biluo Chun. Ayo minum dahong pao. Kakek, lalu aku akan mengambilkanmu beberapa dahong pao. Liang. Bagaimana dengan jubah merah besar terlalu tinggi? Saya tidak bisa mendapatkannya. Kamu ikut denganku. Liang, ada yang salah. Dia bukan kakekku. Kakek saya sederhana. Jangan minum teh. Katanya sebelumnya, ketika saya bertambah tua, saya tidak suka minum teh. Karena aku selalu merasakannya. Setelah minum teh di malam hari, tidak bisa tidur sama sekali. Apakah kamu yakin? Ya. Jadi siapa dia? Liang, apa yang akan kamu lakukan? Cepat turunkan aku. Hai cucu perempuan. Datang dan selamatkan kakek. Datang dan selamatkan kakek. Kamu bukan kakekku. Aku benar-benar kakekmu. Siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi kakekku? Serahkan jimatnya. Jika tidak, mati. Liang, apa ini? Apa yang terjadi? Bawa talinya. Oh, apa ini? Apa yang terjadi? Pesona monyet ini. Itulah alasannya. Itu 12 jimat. Saya telah mencarinya baru-baru ini. Pesona monyet ini, kemampuannya, jelas sudah menjadi berbagai binatang. Ada orang. Oke. Menjadi orang lain. Ya. Pesona monyet ini, lebih baik aku memberikannya padamu. Berikan padaku. Bukan kamu yang selalu melakukannya. Apakah Anda mencari sesuatu? Ya. Tapi, keamanan Anda penting. Jika sesuatu terjadi padamu, kalau begitu aku akan melakukannya. Tapi aku malah menyesalinya. Sudah terlambat. Meskipun aku bisa melindungimu, tapi pada akhirnya, saya tidak bisa selalu di sisimu. Jadi, Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Adalah yang terbaik. Liang. Terima kasih. Ini. Bagaimana cara menggunakannya? Sangat sederhana. Gigit jarimu. Kenali Tuhan dengan menumpahkan darah. Bagaimana perasaanmu? Liang. Punya kamu. Bintang favorit.
Manusia besi. Tepatnya, baju besinya. Ini adalah romansa seorang pria. Saya bertanya apakah Anda punya bintang wanita favorit. Bintang wanita. Hei, lupakan saja, lupakan saja. Anda sebaiknya berhenti bicara. Liang, apakah kamu menyukainya? Tuhan. Seperti. Masih bisakah kamu bermain seperti ini? Bukankah itu berarti kamu ingin menjadi siapa? Siapa yang bisa menjadi? Ya. Bagaimana dengan ini? Itu juga tidak buruk. Tuhan. Bukankah itu berarti kamu ingin menjadi siapa? Semuanya baik-baik saja. Tentu saja. Bukankah kamu bilang pesona monyet bisa menjadi apa saja? Saya ingin menjadi binatang dengan seseorang? Tak terduga, kamu menjadi orang lain, sangat proaktif. Aku juga tidak mengharapkannya. Tepat di depanku. Juga sedikit ragu, tapi sekarang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengapa kamu pindah? Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri demi aku. Itu. Apa yang harus dia lakukan? Tidak selalu demikian. Tinggalkan di sini bersamaku. Jika tidak, kirim dia pergi ke Biro Penegakan Hukum seperti ini. Pembunuh terkenal. Kirimkan ke Biro Penegakan Hukum. Pasti ada imbalannya. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kamerat. Ini bukanlah pembunuh nomor satu. Gao Yang. Legenda mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Dua, apa yang terjadi? Tangkap dia. Dia berpura-pura menjadi kakekku dulu, dan kemudian ditemukan. Lalu, pacarku menyerang secara diam-diam. Tangkap saja dia. Kalian berdua adalah orang-orang yang sangat cakap. Cepat. Ambil yang itu, bernilai 100 juta. Cek hadiah. Berapa banyak? Itu benar. 100 juta. Pembunuh ini ada di seluruh dunia. Semuanya adalah eksistensi terbaik. Tidak hanya membunuh politisi dari banyak negara. Bahkan, dia juga membunuh pemimpin sebuah negara kecil. Rumor. Presiden Lian Smita. Mereka semua terintimidasi olehnya. Banyak orang menginginkan dia mati tanpa diduga. Keduanya benar-benar menangkapnya hidup-hidup. Tampaknya, kami sudah mapan sekarang. Suatu pencapaian yang luar biasa. Ya, direktur itu. Apa yang kamu rencanakan? Apa yang harus dilakukan dengannya? Sayangnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Sidang langsung. Lalu ditembak. Apakah kamu mendengarnya? Akan segera mati. Bahkan tidak diinterogasi. Sayang sekali. Sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Jika tidak, harus disiarkan secara langsung. Kalian berdua, perbuatan heroik. Sayangnya, tidak perlu, tidak perlu, uang kepada kami. Sudah hadiah terbaik. Saya rasa begitu. Oke, maka saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Saya masih ingin pergi. Ambil sebuah pengakuan. Kalian berdua bisa melakukannya sendiri. Pergi. Pergi. Ini dia. Kamu. Memberikannya padaku. Berikan padamu dan berikan padaku. Apakah ada perbedaan? Dan terlebih lagi, perusahaan kami tidak sekarang. Apakah ini merupakan tahap perkembangan yang pesat? Uang ini. Itu sedikit buat Anda tetap lokal. Ini berkembang pesat, bukan? Itu. Terima kasih. Tidak sebaik. Biarkan aku pergi ke rumahku malam ini. Oke. Sebaiknya kamu pergi ke tempatku. Saya baru-baru ini meluangkan waktu membeli sebuah villa. Saya bisa pergi kemana saja. Ayo pergi. Apakah kamu puas malam ini? Tentu saja puas. Namun, kamu mabuk. Lalu kamu sekarang. Kamu ingin aku menjadi siapa? Tidak ada yang bisa melakukannya malam ini. Aku hanya menginginkanmu di sini. Selanjutnya,
Bagaimana Anda berencana untuk mengembangkannya? Saya punya banyak uang sekarang. Apa yang saya rencanakan untuk dilakukan? Membawa proyek kami, skala keluar. Hei, kantor terakhir, apakah itu hancur? Saya ingin buat yang baru. Apa yang kamu pikirkan? Oke. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, saya mendukung Anda. Itu. Kita sekarang bertindak cepat saja. Oke, ayo pergi ke salah satunya. Kota baru. Memulai pengembangan baru. Coba saja keberuntunganmu. Lihatlah, bisakah kamu menyentuhnya? Mantra baru. Bagaimana kabarnya, kantor ini sekarang? Sepertinya, tidak buruk. Tidak peduli betapa indahnya itu, tidak secantik kamu. Sejauh yang Anda tahu. Oke. Di mana kantor ini? Memang lebih baik dari sebelumnya. Terlihat jauh lebih baik. Grup Su. Manajer umum akan datang. Mari kita luangkan waktu sejenak. Harus tampil baik. Jika Anda berkinerja baik, mendapatkan bantuannya. Kami berada di kota baru. Pembangunan akan. Semoga berhasil. Ini jelas tidak masalah. Hanya. Sampai sekarang, saya juga tidak mengetahuinya. Lokasi mantra selanjutnya. Aku sudah menciumnya beberapa kali. Dunia ini sangat besar. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukannya? Namun, jika tidak, coba lagi sekarang. Sekarang, ya. Bagus. Ya. Menemukan sesuatu. Tepat di depan pintu. Siapa? Kita akan mengetahuinya ketika pintunya terbuka. Halo kalian berdua. Saya dari grup Su, CEO. Agaknya kalian berdua. Liang, apakah kamu manis dengan Fang Shui? Saya sering melakukan perjalanan bisnis. Baru saja kembali baru-baru ini. Ternyata saya sedang dalam perjalanan bisnis. Tidak heran sebelumnya, di dalam kota ini. Tidak ada yang ditemukan. Oh. Ya. Kita. Tuan Sui. Lihat betapa kuatnya dirimu. Tetapkan masa damai. Berolahraga secara teratur. Haha, ini dia. Saya biasanya suka berolahraga, tapi jangan lakukan itu karena aku terlalu kuat. Aku merasa tidak punya otak. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku mendengar kalian berdua investasi terbaru di Xinjiang. Itu menarik banyak orang. Saya ingin bertanya tentang hal lain. Saya mendengar tentang Anda. Tertangkap, pembunuh nomor 1 yang dirumorkan. Apakah ini mungkin? Ah, hihi, dia dulu berpura-pura menjadi kakekku, dilihat melalui, lalu dia ditangkap. Oh. Jadi itu saja. Tuan Sui. Kamu sangat kuat. Tidak tahu, seberapa kuatkah itu? Manfaatkan sekarang. Sapi dan domba, tidak didapat olehku. Sui Yong ini sangat kuat. Mungkinkah dia pesona sapi? Sangat kuat. Tidak sebaik. Mari kita coba berjabat tangan. Kenapa tidak mencoba? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Pastinya mantra sapi. Tuhan. Kekuatan mantra ini terlalu kuat juga. Harus berhati-hati. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, bahkan mampu untukku terluka parah. Oh. Tiba-tiba aku teringat. Bos Su dan saya masih ada yang perlu dibicarakan. Kekuatan keduanya tidak terlalu menakjubkan. Apakah Anda ingin bekerja sama? Kami harus kembali dan bernegosiasi dengan hati-hati. Bagus. Lalu berjalan perlahan. Sangat kuat. Hei. Anda bisa melihatnya. Apa dia? Apakah itu sapi? Ya. Ya. Itu seekor sapi. Sangat kuat. Dia hanya menahan ketika tanganku. Saya merasa seperti saya melakukannya. Tanganku menghancurkannya. Untungnya saya menggunakan mantra babi. Perkuat tubuh. Jika tidak, mungkin aku benar-benar tidak tahan. Tapi kekuatannya sangat terlalu kuat. Jika Anda memukulnya dengan seluruh kekuatan Anda, perkiraan, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Itu apa yang harus kita lakukan. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Bagaimanapun, kekuatan mantra sapi terlalu menakutkan. Ambil tindakan dengan gegabah. Mungkin berbahaya. Oke. Kalau begitu mari kita tunggu sebentar lagi. Ya. Saya dapat meyakinkan Anda. Di tangannya ada juga mantra. Menurut temuan Anda sebelumnya, di tangannya itu harus berupa pesona anjing dan babi. Karena dia memulainya. Tatap saja aku. Di belakang masih menahannya, kekuatanku. Jadi, setidaknya dia memiliki dua hal ini. Kamu yakin memenangkan mereka? Tidak mungkin. Keinginannya akan mantra. Sangat kuat. Apakah kamu ingat
Pembunuh nomor satu yang dirumorkan. Itu saja, pemegang pesona monyet. Pembunuh pertama. Dialah yang menyelesaikannya. Pembunuh pertama adalah dipecahkan olehnya. Dalam hal ini, sulit untuk menangkap orang ini. Tapi di sekelilingnya ada seorang wanita. Bisa kita gunakan wanitanya. Mengancamnya. Serahkan jimatnya. Kalau begitu serahkan padamu, Sueyong. Silakan, ya. Siapkan pesta berburu. Kali ini lawannya sangat kuat. Siapkan beberapa trik lembut. Menunda sebanyak mungkin. Pakaian pelindung ini dapat melindungi dengan baik tubuhku. Bom asap bisa membuat Anda pingsan. Liang, biarkan saya melihat apa yang Anda lakukan. Lawan aku. Oke, pekerjaan selesai hari ini. Kita bisa pergi, ya. Pria yang membawa mantra itu akan datang. Itu pasti Sueyong. Ah. Ah. Jangan sia-siakan usaha Anda. Pertahanan saya sangat kuat. Tempat di sini kecil, tidak bisa menggunakannya. Ayo keluar dan bicara. Khawatir pertempuran akan meluas. Wanitamu, kan? Bagus. Sueyong sangat kuat. Saya harap Liang tidak ada yang akan terjadi. Ah. Batuk. Batuk. Bagaimana kamu menemukan milikku? Anda tidak tahu ada sesuatu. Apakah ini disebut pencitraan termal? Sekalipun kamu bisa menjadi tidak terlihat, tapi kamu masih demam. Kecuali kamu adalah mayat. Atau menghilang sepenuhnya. Hahaha. Liang, sekarang beri kamu satu. Bergabunglah dengan kami. Peluang untuk keluarga Su, ketiga pemburu ini. Itu semua untuk orang sepertimu. Orang yang memegang mantra itu, terlatih secara khusus. Tak hanya kuat dalam ilmu bela diri, dan semua kemampuanmu. Kita semua tahu. Anda tidak dapat membebaskan diri dari kekuatanku. Guntur. Petir. Biarkan dia lari. Lihat apa yang dia lakukan tadi. Harus diadakan pesona kuda dan pesona babi. Pesona ular yang tak terlihat. Ditambah, sangat kuat. Jimat harimau. Pesona ayam terbang. Pesona kelinci cepat. Drama ini, apa yang telah kami lakukan? Cukup. Pergi. Pergi ke pusat penahanan. Helikopter itu sudah diberikan kepadamu. Siap. Pergi. Di mana gadis salju yang lucu itu? Apakah kamu ada di sana? Di kantor lain. Di mana Suemeng? Menjijikan. Jatuh ke dalam perangkap. Aku tidak ingin dia menjadi seperti itu. Terluka setelah pertempuran. Hasilnya adalah halo, Liang. Hadiahku untukmu. Sudahkah Anda menerimanya? Sueyong, aku beritahu kamu. Dimanapun kamu bersembunyi, tidak ada gunanya. Saya pasti akan melakukannya. Temukan milikmu. Aku tidak ingin bersembunyi sejak awal. Kamu tahu di mana aku berada. Apa gunanya? Tapi kamu tidak tahu di mana wanitamu. Saya memberikannya kepada Anda. Kesempatan terakhir. Sebelum fajar besok. Serahkan semua mantra. Jika tidak, bersenandung. Halo, halo. Suemeng seharusnya tidak bisa. Cedera apa yang Anda derita? Pihak lain ingin membawanya, mengancamku. Lalu, kemampuan menggunakan jimat monyet. Ini pasti mudah, kembali. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tunggu saja. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Pejabat eksekutif Sue merasa lega. Dia baik-baik saja sekarang, tidak buruk. Wanita ini tidak bisa. Setiap perbedaan harus membiarkannya. Bagus. Jika sesuatu terjadi, aku akan mengambil kakimu. Hancurkan inci demi inci. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Sangat bagus. Selama kamu lakukan dengan cukup baik, punya kesempatan, temui para leluhur.
Bisakah kita melihat nenek moyang kita? Tentu saja. Leluhur memegang jimat domba. Berapa lama kamu hidup? Kalian semua tahu. Kalian bertiga hanya perlu melakukannya. Aku akan membiarkanmu temui para leluhur. Saat itu, apa yang kamu inginkan? Bahkan jika kamu memberitahunya. Terima kasih, pejabat eksekutif Sui. Ada juga leluhur. Pegang mantra domba. Kedengarannya seperti mantra domba. Bisa membuat orang berumur panjang. Saya harus bergegas. Kirim berita ini. Beritahu Liang. Jadi berikan padaku. Awasi wanita itu. Menunggu kabarku besok. Ya. Di mana orang-orangnya? Temukan dengan cepat. Suemeng. Saya mengetahuinya. Kamu pasti akan kembali. Bajingan itu, Sueyong, masih memanfaatkanmu untuk mengancamku. Bukan hanya saya yang kembali. Saya juga tahu. Pesona domba terakhir. Hanya mereka. Di tangan nenek moyang. Benarkah? Jika ini terus berlanjut, 2 mantra terakhir. Anda sudah tahu di mana itu. Sekarang Sueyong. Tapi tidak ada yang bisa mengancam. Liang, pergi. Mari kita balas dendam. Bagus. Sepertinya itu Liang. Tidak terlalu peduli. Wanita itu. Saya akan segera memberitahu Anda. 3 dari mereka. Biarkan mereka mengambil Fang Suemeng. Selesaikan itu. Liang. Pastinya Liang. Buka pencitraan thermal dengan cepat. Buka pencitraan thermal dengan cepat. Keluar. Liang. Anda juga tidak mau. Fang Suemeng harus mati. Cepat dan berhenti dengan patuh. Jika tidak. Jika tidak. Kamu memang kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bahkan tidak lebih kuat kekuatan dunia ini. Angin, hujan, guntur dan kilat. Anda benar-benar tahu cara memilih tempat. Jika Anda benar-benar ingin memilih di dalam gedung, angin, hujan, guntur, dan kilat. Saya benar-benar tidak bisa menggunakannya. Sekarang, serahkan jimat sapi. Beritahu aku lagi, pemegang mantra domba, di mana nenek moyangnya? Jika tidak, aku pasti akan membunuhmu. Tidak mungkin bagiku untuk mengkhianati leluhurku. Meskipun aku tidak ingin membunuhmu. Tapi kamu benar-benar ingin mati. Tapi kamu benar-benar ingin mati. Saya memberi. Pemilik Ox Talisman telah dikenali. Kekuatan untuk memindahkan gunung telah dimulai. Ternyata itu adalah kekuatan untuk memindahkan gunung. Biarkan aku mencoba. Benar saja, itu adalah jimat sapi. Sangat kuat. Katakan, pemegang mantra domba, di mana nenek moyangnya? Tepat di pegunungan. Ada sebuah rumah tua. Su Fu. Di sana. Dia tahu. 12 jimat. Semua kemampuan. Dia takut. Ditemukan oleh pesona anjing. Jadi. Menyembunyikan diriku. Su Fu. Itu bukan untuk Qin Shi Huang, mencari obat mujarab kehidupan. Su Fu. Tidak mengharapkan itu. Qin Shi Huang sudah mati. Su Fu ini. Anda juga bisa mengandalkan pesona domba. Hidup sampai sekarang. Sepertinya, kemampuan mengejar domba ini abadi. Apakah ada orang di sekitarnya? Penjaga apa? 3 dari mereka. Dia adalah penjaga terkuat. Tapi kamu telah melakukannya. Semua terpecahkan. Dan, kamu sudah punya semua mantra. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Oke, Anda bisa keluar sekarang. Suemeng, ayo pergi. Ya. Hari ini, selalu merasa tidak nyaman. Mungkinkah itu milik Sueyong? Rencana gagal. Serahkan mantramu. Aku bisa mengampuni hidupmu. Muncul tiba-tiba. Ini adalah jimat ular dan jimat monyet. Itu benar. Saya punya semua mantra. Babi, harimau, kelinci, ayam, tikus, ular, anjing, monyet, naga. Sebanyak 11 mantra. Orang-orangmu punya. Saya menyelesaikan semuanya. Anda memiliki sedikit peluang untuk menang. Tidak ada. Serahkan jimat dombamu. Itu saja. Bagaimana dengan kita? Serang orang tua itu. Tidak ada minat juga. Tapi, jika Anda tidak mengerti, itulah yang diperlukan. Mengalami kesulitan. Katakan itu. Anda menyerahkannya sendiri. Tetap saja. Kami akan menyerahkannya untuk Anda. Saya Su Fu, nenek moyang keluarga Su, bersedia mewakili seluruh keluarga Su, menyerah padamu. Ah,
Uhah. Jimat domba telah mengenali pemiliknya. Kamu mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana kabarnya? Saya sekarang sudah abadi. Itu bagus, Liang. Kali ini, Anda akhirnya sempurna. Semuanya sudah berakhir. Sekarang, saya sudah berdiri puncak dunia.